Novel Monarch Chapter 71. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Ketika Putri Lingmeng menceritakan apa yang terjadi, wajah Yang Mulia mulai menjadi sangat serius dan matanya menjadi sedingin es. Kepala Yang Mulia diturunkan ketika dia mendengarkan dalam diam, bergerak bahkan tidak sedikit pun. Peristiwa itu melibatkan keselamatan Putri Yang Mulia sendiri. Tidak hanya itu, ia juga melibatkan orang penting lainnya. Orang ini sering tetap netral terhadap masalah politik, tetapi keterlibatannya dalam acara hari ini dan konsekuensi yang akan dihasilkan dari keterlibatannya terlalu besar. Itu sangat hebat sehingga Kaisar sendiri mungkin tidak dapat menanggungnya, atau bahkan ingin menghadapinya. Sebagai seorang Kaisar, putrinya sendiri hampir dibunuh. Namun, Yang Mulia harus peduli pada debauce itu. Mungkinkah tidak ada cinta di antara keturunan bangsawan? Menyedihkan sekali. Akhirnya, dari apa yang Anda katakan, Junmo Xie telah pergi untuk memberikan peringatan kepada Anda sebelum upaya pembunuhan terjadi. Merenung Kaisar. Iya, meskipun saya tidak yakin, saya percaya bahwa tindakan Junmo Xie tidak mencurigakan. Mungkin dia telah menemukan beberapa petunjuk tentang upaya pembunuhan, kata Putri Lingmeng dengan nada rendah namun tegas. Petunjuk, Junmo Xie adalah orang yang tidak berharga. Bagaimana dia memiliki kemampuan untuk menemukan petunjuk? Sudahlah, ini semua detail yang tidak penting. Bagaimanapun, Master lain muncul dan menyelamatkan Junmo Xie sebelum membawanya pergi. Ini berarti bahwa Junmo Xie tidak mati, benar? Tanya Kaisar ketika dia menjadi sangat misterius. Itu benar, Bapak Imperial, Putri Lingmeng menegaskan. Dia tahu bahwa Yang Mulia sengaja menghindari menyebut Ye Guhan meskipun Yang Mulia sadar akan keberadaannya. Dia sendiri juga memilih untuk tidak menyebutkan namanya. Jika begitu, lalu mengapa Jun Zantian menjadi gila? Dia bahkan mengabaikan konsekuensi dari menyuarakan drum pemanggil jenderal. Pikir Kaisar. Cucu lelakinya masih hidup dan keluarga Jun belum jatuh ke titik di mana mereka tidak memiliki keturunan. Kalau begitu, mengapa dia bertindak seperti ini? Apa yang dia lakukan hanyalah. Yang Mulia menegakkan tubuhnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk dahinya. Dia perlahan melanjutkan. Cucunya belum mati, tapi Jun Zantian menjadi gila tanpa alasan. Satu hal yang jelas, Junmo Xie belum sampai di rumah. Saya kira bahwa Jun Zantian pasti telah mendengar bahwa cucunya dalam bahaya. Tetapi Junmo Xie telah gagal untuk pulang ke rumah sehingga dia kehilangan akal. Hahaha, sepertinya saya telah meremehkan mereka. Batu ini, berapa banyak burung yang akan dibunuhnya? Senyum tersenyum dingin. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Putri Lingmeng dan wajahnya yang cantik berubah pucat. Jika itu benar-benar apa yang dia bayangkan, maka konsekuensi yang akan dihasilkan dari kesalahpahaman ini akan terlalu besar untuk ditanggungnya. Karena kehidupan Junmo Xie tidak lagi dalam bahaya, mengapa kamu tidak mengirim pesan kembali ke keluarga Jun? Menger, kamu terlalu ceroboh, Menger. Apakah kamu ingat sesuatu yang lain? Menyadari bahwa wajah Putri Lingmeng menjadi pucat, Kaisar tersenyum ketika dia mencoba menekan amarahnya. Namun, alis dan matanya sudah berkerut karena marah. Putrinya selalu memiliki perilaku yang baik. Jadi mengapa dia tiba-tiba melakukan kesalahan hari ini? Mungkinkah upaya pembunuhan itu sangat mempengaruhinya? Ayah Kekaisaran, sebelum mayat Junmo Xie ditemukan, maksudku, selama periode ketika kita tidak dapat menemukan mayatnya, aku mengirim seseorang untuk melaporkan berita itu ke Duke Jun Senior. Hanya setelah kurir pergi ketika orang tua itu muncul dan menemukan Junmo Xie sebelum membawanya pergi. Putri Lingmeng tergagap canggung seolah-olah dia kesulitan berbicara. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Pesan itu dikirim, tetapi Junmo Xie ditemukan masih hidup. Apakah Anda tidak mengambil tindakan apapun untuk memperbaiki situasi? Kaisar memandang putrinya dengan kecewa. Pada saat yang sama, hatinya tersentuh, orang tua. Mungkinkah selain Ye Guhan, ada orang lain yang melindungi putriku juga? Jika itu masalahnya, Kaisar merenungkan kemungkinan sambil menjaga wajahnya tetap pasif. Mengingat seberapa besar dampak berita itu akan terjadi, langkah-langkah pasti akan diambil untuk memperbaiki informasi yang salah. Namun, semua pengawal saya terluka pada saat itu. Dengan demikian, saya telah mempercayakan informasi baru kepada Murong Qianjun dan meminta agar dia mengirim pesan kepada Senior Duke Jun untuk memberitahukan kepadanya bahwa Junmo Xie masih hidup. Jika Senior Duke belum menerima kabar bahwa Junmo Xie masih hidup, maka satu-satunya kemungkinan adalah itu bukan suatu kemungkinan. Jelas bahwa Murong Qianjun tidak mengirim utusan untuk melaporkan informasi baru kepada keluarga Jun. Jika dia melakukannya, ini tidak akan. Yang Mulia mendesah berat. Ekspresi pembunuh dan buas dengan cepat berkedip di wajahnya sebelum menghilang sama cepatnya. Saya tidak punya pertanyaan lagi untuk Anda.
Anda harus pergi dan beristirahat sekarang. Yang Mulia membelai rambut Ling Meng saat ia mengatakan itu. Mata kosongnya menatap istana kekaisaran dan dia tiba-tiba merasa bahwa warna kuning cerah yang mewakili bangsawan itu merusak pemandangan. Upaya pembunuhan ini agak aneh, betapa tak terduga. Yang Mulia perlahan-lahan berunding ketika tiba-tiba matanya berubah tajam. Sai, kurasa sudah waktunya untuk mencuci istana. Aku bertanya-tanya, apakah istana akan lebih cerah jika aku menggunakan darah manusia untuk mencucinya? Di kejauhan, suara genderang perang berhenti. Seluruh dunia digantikan oleh perasaan tidak enak yang menyesakkan. Jun Zantian, saya harap Anda tidak akan membuat segalanya menjadi terlalu sulit bagi saya. Ekspresi kompleks muncul di mata Kaisar sebelum menghilang hampir seketika. Ketika dia menyaksikan putrinya berjalan pergi, Kaisar melipat tangannya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berkata, "Bayangan, pergi dan lihatlah. Jangan ikut campur kecuali itu benar-benar diperlukan, dan beritahu Jun Zantian bahwa cucunya masih hidup. Jika dia ingin melempar, biarlah dia, tetapi itu tidak boleh terlalu ekstrim. Selagi kamu di sana, bantu aku memberikan sesuatu padanya." Sai, prajurit tua itu sudah terlalu lama mempertahankan ini. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia mengambil alat tulis dan menulis sesuatu di atasnya. Sambil menggulung catatan itu, dia berbalik dan berkata, "Pergi." Ada embusan angin, dan sesosok yang muncul imajiner terwujud. Selembar kertas yang dipegang Kaisar menghilang dan bayangan samar terlihat terbang keluar dari istana kekaisaran. "Aku akan membiarkanmu menjadi lancang. Namun, sebagai balasannya, kamu harus meminjamkan pedangku," bisik Kaisar dengan mengancam. Senyum menyebar di wajahnya. Kaisar selalu merencanakan dengan cermat. Namun, dia telah meremehkan sejauh mana kemarahan Jun Zantian. Selain itu, pesannya sudah terlambat. "Laki-laki, kirimkan Jenderal Besar Dugu Wudi," perintah Kaisar dengan desahan keras. "Aku akan membiarkan segalanya tetap kacau untuk saat ini. Semoga ada beberapa orang yang mengerti dan memilih untuk mengendalikan diri. Adapun mereka yang tidak mengerti, tidak akan ada gunanya untuk menjaga mereka. Atau lebih tepatnya, mereka tidak akan cocok untuk tinggal. Bukannya aku tidak mengizinkanmu bertarung. Sebaliknya, hanya mereka yang muncul dengan kemenangan yang dapat dianggap mampu. Bahkan jika Anda bertarung, Anda harus tetap dalam garis. Mereka yang melewati batas hanya akan membawa malapetaka pada diri mereka sendiri." Putri Ling Meng kembali ke kamar tidurnya sendiri setelah meninggalkan Kaisar. Saat itulah dia menyadari bahwa ayah kekaisarannya hanya menanyainya tentang keluarga Jun. Semua pertanyaan tentang Jun Moxie. Bahkan tidak ada satu pertanyaan pun tentang Putri Yang Mulia sendiri, yang merupakan target utama dari upaya pembunuhan. Mengapa? Upaya pembunuhan ini terlalu mencurigakan. Itu melibatkannya, seorang putri kekaisaran, dan mungkin hasil yang menyeramkan dari para pangeran lainnya. Mungkinkah dalam hati bapak kekaisarannya, upaya ini kurang penting dibandingkan dengan keluarga Jun? Atau apakah ayah kekaisaran menghindari sesuatu? Atau, mengingat betapa misteriusnya penampilan ayah kekaisarannya, Putri Ling Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. "Syukurlah Paman Ye dan pakar misterius itu melindungi saya." Putri Ling Meng yang tertekan meraih ke dadanya dan mengambil 3 belati terbang kecil dan indah. Dia memegang mereka di tangannya dan memperhatikan bahwa mereka hanya sebesar telapak tangannya. Mereka sedikit melengkung, setipis lapisan bawang, dan dibuat dengan indah. Bahkan jumlah ketebalan 3 belati tidak banyak. Putri Ling Meng bingung. Bagaimana mungkin belati terbang sekecil itu mengandung begitu banyak kekuatan, sampai-sampai mampu memaksa sekelompok pembunuh bayaran untuk mundur tanpa perlawanan. Belati terbang masih tergeletak di telapak tangannya, tubuhnya memantulkan cahaya dari lampu. Pantulannya adalah sinar kristal, penuh warna dan mempesona. Jika seseorang melihatnya, dia akan menganggap bahwa belati itu adalah mainan milik anak dari keluarga kaya. Siapa yang bisa tahu bahwa ini adalah senjata yang digunakan oleh tuan yang kuat? Aku pasti akan bisa mengenali belati terbang yang unik ini, jika itu muncul di hadapanku lagi. Putri Ling Meng berpikir dengan puas pada dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi dengan rasa kerinduan saat dia berpikir, tuan yang absolut ini adalah yang bahkan Paman Ye kagumi. Orang macam apa dia? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 72. Penerjemah, Editor Novel Garis Bawah Saga. Novel Garis Bawah Saga. Jenderal Besar Dugu Wudi kembali ke rumah dengan sungguh-sungguh, pikirannya dalam keadaan kebingungan. Ketika Dugu Wudi berada di barak militer di luar kota, ia mendengar suara genderang perang dan dengan cepat mengumpulkan sekelompok prajurit bersamanya sebelum naik menuju kota. Hal pertama yang dia lakukan ketika sampai di kota adalah pergi ke istana kekaisaran dan meminta bertemu kaisar. Dia sudah memerintahkan prajuritnya untuk bersiap berperang. Jika Jun Zantian memberontak,
pasukan militer keluarga Dugunya akan menjadi satu-satunya di kota yang mampu melindungi kaisar. Mereka juga satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melawan pasukan Jun Zantian. Namun, Yang Mulia telah mengambil sikap rahasia terhadap masalah ini, menyebabkan Dugu Wudi menjadi bingung. Situasi saat ini telah meningkat ke tingkat yang sangat serius. Perubahan drastis ke kekuasaan penguasa Tianxiang dapat terjadi kapan saja dan istana kekaisaran mungkin berakhir diduduki. Namun Yang Mulia hanya mengucapkan 4 kata kepadanya, jangan tidak sabar. Yang Mulia kemudian mengirimnya pulang untuk menemukan orang tuanya. Dia bahkan mencegahnya kembali ke baraknya dan bahkan menggagalkan upayanya untuk mengatur pertahanan untuk istana kekaisaran. Ini terlalu tidak bisa dipahami. Dugu Wudi merasa dirinya pusing. Dugu Wudi yang putus asa akhirnya tiba di rumah. Dia segera pergi mencari ayahnya, Dugu Zongheng, sebelum pergi ke halamannya sendiri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Sang Jenderal Agung, yang memimpin ratusan ribu tentara, sangat malu. Kamu babi, bagus untuk apa-apa. Anda menyeret senior ini keluar dari tempat tidurnya hanya demi masalah kecil ini. Anda anak durhaka yang tidak berbakti. Bagaimana saya bisa membesarkan manusia yang tidak berharga? Lain kali saat kamu meninggalkan rumah, jangan berani menyebut dirimu anakku. Saya tidak bisa kehilangan muka. Petik 2. Kakek Dugu marah dan suaranya sangat keras sehingga semua orang di kediaman itu bisa mendengarnya. Air liurnya yang pas dari tubuhnya telah mendarat di seluruh wajah putranya saat dia menusukkan kepala Dugu Wudi. Dengan setiap jab, kepala Dugu Wudi didorong mundur. Tidak bisakah kamu menggunakan kepala babi itu untuk berpikir? Atau diisi dengan kotoran anjing? Pemberontak, omong kosong. Biarkan senior ini menerangi Anda. Bahkan jika keluarga Dugu kita memberontak, Jun Zantian tidak akan pernah memberontak. Bahkan jika kaisar sendiri memberontak melawan dirinya sendiri, Jun Zantian juga tidak akan pernah memberontak. Dapatkan pantat maaf Anda kembali ke tempat tidur dan tidur. Saya tidak bisa diganggu dengan Anda lagi. Anda babi. Babi bodoh. Dasar bajingan. Pada akhirnya, Jenderal Besar Dugu Wudi ditendang keluar. Dengan marah, kakek Dugu berbalik dan kembali ke tempat tidur. Namun, suara sengit langsung memekik. Dasar bangsat tua. Apa yang baru saja Anda katakan? Dasar bajingan. Siapa Ibu Wudi? Jika Wudi adalah babi maka kamu binatang seperti apa? Apakah hanya ada kotoran anjing di kepala Anda? Kamu babi. Dasar babi. Suara beberapa tamparan keras bisa terdengar. Jenderal Besar Dugu Wudi memijat pantatnya. Wajahnya masam dan penuh dengan kebencian. Dia berteriak dengan kejam pada dirinya sendiri. Beri dia pemukulan brutal. Sajikan dia dengan benar. Masih bingung. Dugu Wudi kembali ke halamannya sendiri hanya untuk menyadari bahwa itu penuh dengan kebisingan dan terang benderang. Istri dan selir ketiganya masih terjaga. Setelah memperhatikan kembalinya dia, mereka bergegas ke arahnya. Setelah beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa putrinya telah berlari pulang ke rumah sambil menangis dan tidak peduli apa yang mereka lakukan. Dia tidak akan senang. Dia kemudian mengunci dirinya di kamarnya dan tidak menginjakkan satu kaki pun darinya. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang pasti telah menggertaknya. Dugu Wudi yang bingung dan murung tiba-tiba menjadi marah. Mengapa tidak ada yang benar hari ini? Dan siapa di Tianxiang Empire yang berani menggertak bayi perempuanku? Kamu lebih baik hati-hati saat aku memobilisasi pasukanku untuk memusnahkanmu. Ditemani oleh istrinya, dia masuk ke kamar putrinya dan mulai menghiburnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya berhenti menangis dan bisa tenang setelah minum semangkuk sup. Siapa yang berani menggertak putriku? Beritahu saya nama mereka. Saya akan menyingkirkan mereka semua. Teriak seorang Dugu Wudi yang galak. Hatinya sakit ketika dia melihat putrinya tersayang telah bengkak karena menangis. Dia menggeram ke dalam, aku akan meledak. Ayah, kata Dugu Xiaoyi. Kamu harus mendapatkan keadilan bagiku. Perasaan firasat datang atas Dugu Wudi tiba-tiba. Mungkinkah putriku? Dia tidak bisa tidak bertanya dengan gugup. Siapa itu? Siapa yang bisa? Selain bajingan busuk Jun Moxie dari keluarga Jun. Dia akan menjadi kematian saya. Ayah, kamu harus membantu putrimu membalas dendam. Keluh Dugu Xiaoyi dengan nada sedih. Dugu Xiaoyi telah menahan amarahnya sepanjang hari saat dia menunggu ayahnya pulang sehingga dia bisa mengeluh kepadanya. Dia kemudian akan meminta ayahnya untuk mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memukul Jun Moxie dan mengambil meteoric iron. Dia tidak repot-repot bertanya kepada ibunya karena itu tidak ada gunanya karena dia tidak akan setuju. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Dugu Xiaoyi, Dugu Wudi menghela nafas lega, ternyata saya tidak khawatir tentang apapun. Ini tidak seburuk yang saya khawatirkan. Saya bisa santai sekarang. Dia mengerutkan kening dan berkata, haha putriku yang baik. Jika itu orang lain, saya pasti akan memukulinya tanpa keraguan. Bahkan jika itu adalah salah satu dari para pangeran,
aku masih akan memberinya apa yang pantas dia dapatkan hanya untukmu. Namun, itu adalah Jun Moxie, dan itu akan agak sulit mengingat situasi saat ini. Tentu saja, itu akan sulit. Sampai sekarang, bahkan Jun Zantian tidak tahu di mana cucunya. Bagaimana Dugu Wudi bahkan dapat menemukannya. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk menumpangkan tangan padanya. Orang tua itu benar-benar kehilangannya kali ini. Mungkinkah ayah itu takut pada Juns? Hidupku sangat pahit. Ini akan menjadi kematianku. Dugu Xiaoyi mulai meratap lagi. Dia berbalik dan berbalik dari Dugu Wudi. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba ingin memukul Jun Moxie setiap kali dia mengingat wajahnya. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan muncul dari dalam dirinya dan dia memiliki keinginan tak terkendali untuk menghapus senyum menjijikkan dari wajahnya. Mendesah, bukan itu masalahnya. Dugu Wudi merasa tidak berdaya ketika dia melihat putrinya menangis lagi. Dia dengan cepat berusaha menjelaskan. Yang benar adalah, bocah ini, kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kami bahkan tidak tahu di mana dia. Kita tunggu sampai dia ditemukan sebelum kita berurusan dengan masalah ini. Ayah pasti akan membantu putriku tersayang membalas dendam. Kami akan memastikan bocah itu mendapatkan apa yang pantas untuknya. Petik 2. Anda tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Apa yang terjadi padanya? Untuk alasan misterius, Dugu Xiaoyi merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Dia berputar dan memandangi ayahnya dengan mata terbelalak. Matanya masih dipenuhi air mata. Perasaan takut muncul dalam dirinya. Mengapa aku merasa takut? Aku diberitahu bahwa Putri Ling Meng hampir terbunuh hari ini. Bajingan itu tidak tahu batas kemampuannya sendiri dan telah mencoba menyampaikan peringatan kepada sang putri. Pada akhirnya, sang putri diselamatkan tetapi debauce itu akhirnya menjadi kambing hitam. Petik 2. Wajah Dugu Wudi penuh kemenangan. Dia tidak menyadari wajah pucat putrinya setelah dia mendengar apa yang dia katakan. Tangan kecilnya dipegang erat. Dugu Wudi melanjutkan. Dia ditikam di dadanya sekali. Dan seorang pembunuh perak Suan menendang dadanya beberapa kali. Dia kemudian dibawa pergi oleh seseorang dan kita tidak tahu di mana dia dibawa. Cara saya melihatnya, kehidupan anak nakal itu tergantung hanya dengan seutas benang. Petik 2. Dugu Xiaoyi mengerang ringan saat dia mulai membatu. Dia merasa seolah-olah tenggelam ke dalam kehampaan. Pikirannya benar-benar berantakan dan dia tidak memproses sepatah kata pun yang dikatakan Dugu Wudi. Bahkan suaranya entah bagaimana menjadi jauh dan teredam. Kamu tidak perlu khawatir. Jika bocah itu masih hidup, ayah akan menangkapnya dan membawanya kepada Anda sehingga Anda dapat secara pribadi memukul pantatnya. Kocok sampai busuk. Hahaha. Dugu Wudi tertawa gembira. Saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam ekspresi putrinya. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan wajahnya. Xiaoyi. Petik 2. Jawab Dugu Xiaoyi yang terkejut. Seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Wajahnya tenang saat dia perlahan-lahan berbaring di tempat tidurnya. Ayah, aku merasa lelah. Saya ingin tidur. Baiklah, istirahatlah. Semuanya akan baik-baik saja ketika Anda bangun. Ayah perlu minum anggur untuk menghilangkan perasaan tidak menyenangkan ini. Hari ini sangat mengerikan. Dugu Wudi menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruangan. Tidak menyadari fakta bahwa ada sesuatu yang salah dengan putrinya. Dugu Xiaoyi menarik selimutnya dan menutupinya dengan itu. Dia berbaring tak bergerak ketika ibunya dan beberapa bibinya yang peduli berbicara dengan lembut padanya. Namun, Dugu Xiaoyi tidak mendaftarkan apa yang mereka katakan. Hatinya benar-benar kacau, seperti benaknya. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba ingin menangis. Benjolan besar terbentuk di tenggorokannya dan jantungnya berdenyut-denyut menyakitkan. Air mata mengalir diam-diam saat dia menangis, menyebabkan sprei menjadi basah. Dia bahkan tidak memperhatikan ketika ibu dan bibinya meninggalkan kamar. Apakah mungkin dia benar-benar mati? Tapi aku belum. Otherworldly Evil Monarch Chapter 73. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Tekad Jun Zantian kuat dan seluruh tubuhnya terpancar dengan niat membunuh. Dia meninggalkan panggung militer dan menuju kudanya. Ada beberapa tempat yang ingin ia kunjungi, di mana ia harus menyaksikannya secara langsung membakar tanah. Hanya dengan begitu dia bisa menghibur jiwa di surga, cucunya. Tiba-tiba, sepotong malam gelap bergerak dan sosok yang bahkan tampak lebih gelap daripada malam muncul entah dari mana. Meskipun sosok ini berdiri tepat di depan mereka, tidak ada yang bisa membedakan fitur di wajahnya. Bayangan, mengapa kamu di sini? Apakah Yang Mulia mengirim Anda? Jun Zantian mengangkat kepalanya dan bertanya. Ini adalah hadiah dari Yang Mulia. Sado mengangkat tangannya dan selembar kertas putih melayang ke arah Jun Zantian.
Senyum tampak muncul di wajah yang kabur dan dia memiliki suara yang aneh dan menakutkan. Suara itu berubah menjadi utas yang tak terlihat, yang merayap ke telinga Jun Zantian. Yang Mulia berkata bahwa cucumu masih hidup. Yang Mulia juga ingin saya memberitahu Anda kata ini, moderasi. Petik 2. Suara bayangan menekankan secara khusus pada kata, moderasi. Suaranya serak dan sepertinya dipenuhi dengan keengganan, seolah-olah dia tidak terbiasa berbicara begitu banyak. Mo Xie masih hidup. Jun Zantian sangat gembira ketika dia tiba-tiba teringat orang yang telah dipercayakannya pada Mo Xie. Apakah mungkin dia menyelamatkan cucuku? Jun Zantian maju selangkah dan bertanya dengan cemas. Bayangan, apakah cedera cucuku parah? Sado sudah berbalik dan siap untuk pergi seolah-olah dia tidak ingin tinggal lebih lama. Meskipun orang di depannya adalah jenderal yang paling kuat dalam pasukan militer, dia tidak tertarik untuk tinggal lebih lama dari yang dia butuhkan. Setelah mendengar pertanyaan Jun Zantian, dia dengan enggan menjawab, masih hidup, terluka parah. Sado menggelengkan kepalanya saat berbicara dan menatap Jun Wuyi yang berada di samping Jun Zantian. Dia mendengus dan pergi di detik berikutnya. Percikan harapan yang mulai menyala dalam Jun Zantian segera padam seolah-olah sepanci air dingin telah dituangkan ke atasnya. Jun Zantian lumpuh karena kaget. Sado sepertinya mengirim pesan ketika dia menatap Jun Wuyi seperti itu. Meskipun Jun Mo Xie tidak akan mati karena luka-lukanya, kondisinya tidak akan lebih baik daripada Jun Wuyi. Hati Jun Zantian yang tanpa emosi baru saja mulai menjadi hangat lagi, tetapi sekarang dingin sekali. Apakah satu-satunya pewaris keluarga Jun saya akan menjadi cacat? Pikiran itu berputar-putar terus-menerus di sekitar pikiran Jun Zantian, saat ia menjadi sangat marah. Jika dia benar, mereka yang akan selalu menentang cucunya adalah keluarga Meng dan Li. Cek nenekmu. Saya tidak peduli jika Anda ada hubungannya dengan acara hari ini. Aku akan membunuh kalian semua. Pertimbangkan hari ini hari sialmu. Jun Zantian mengeluarkan aliran kata-kata kasar di dalam hatinya. Dia melompat ke atas kudanya, menggertakkan giginya dan berteriak, prajurit, ikuti aku. Kami akan menyerang. Petik 2. Sado tidak bermaksud untuk mengirim pesan semacam itu kepada kakek Jun ketika dia melirik Jun Wuyi. Dia memiliki alasan yang berbeda sama sekali dalam benaknya. Malam itu pasti akan menjadi malam yang berdarah. Kehebohan Jun Zantian akan membungkus seluruh kekaisaran dengan semburan darah. Di kekaisaran, kuda perang terlihat berderap ke sana kemari. Satu demi satu, kediaman banyak pejabat tinggi dibakar. Suara senjata berbenturan dan orang-orang berteriak dengan menyedihkan memenuhi udara. Sebelum Sado muncul, tak terhitung jumlah pria berpakaian hitam sudah mulai bergerak dalam kegelapan. Seperti hantu, mereka menyusup ke kediaman para pejabat pengadilan. Beberapa tempat tinggal bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan para pejabat jatuh tanpa daya di depan pedang mereka, berceceran darah di seluruh. Asisten Menteri Kehakiman, Meng Ziyu dan Li Qiao, masing-masing adalah anggota dari faksi Meng dan Li. Mereka juga pendukung Pangeran Sulung. Dalam keadaan normal, mereka sudah sangat memusuhi keluarga Jun. Malam ini, kedua keluarga mereka akan sangat menderita. Ketika drum perang meledak, beberapa tokoh gelap melompat ke kediaman dua pejabat pengadilan ini. Orang-orang ini meninggalkan jejak darah di belakang mereka kemanapun mereka pergi, mulai dari penjaga gerbang ke aula utama dan akhirnya ke kamar tidur target mereka. Kedua pejabat pengadilan yang menyedihkan itu bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum kepala mereka dipenggal. Syukurlah, anggota keluarga mereka selamat. Namun, kediaman itu segera dibakar, yang menyala terang sepanjang malam. Salah satu sensor kekaisaran saat ini, Taiyan, selalu berhubungan buruk dengan Jun Zantian. Putranya mengikuti Jun Zantian untuk berperang tetapi akhirnya melanggar hukum militer dan dengan demikian dipenggal. Peristiwa itu membuatnya marah selama bertahun-tahun. Setelah mendengar suara drum perang, Taiyan mengira inilah akhirnya kesempatannya untuk menjatuhkan Jun Zantian. Dia cepat-cepat bangun dan berpakaian sebelum mulai mengerjakan petisi pemakzulan. Di tengah jalan, jendelanya tiba-tiba hancur dan beberapa pria bertopeng masuk. Mereka menyambar petisi impeachment yang belum selesai, melihat sekilas padanya dan mencibir. Sambil menggulung petisi, mereka dengan brutal memasukkannya ke tenggorokan lelaki tua itu sebelum mulai memotong lehernya. Bahkan permohonan dipotong setengah dalam proses. Sensor kekaisaran lain, Zhou Mengcheng, telah mengambil posisi Jun Wuyi ketika Jun Wuyi kalah perang dan akhirnya menjadi cacat. Saat itu, ia menuduh Jun Wuyi sebagai komandan yang tidak kompeten, menyebabkan Jun Wuyi diberhentikan dari tugas militernya. Ketika genderang perang terdengar, Zhou Mengcheng sedang tidur nyenyak dengan salah satu selirnya, setelah minum anggur sebelum tidur. Hal berikutnya yang dia tahu, dia disambar, benar-benar telanjang. Kepemilikannya yang berharga di antara kedua kakinya dipotong dan dia kemudian ditikam dalam hati.
Zhou Mengcheng yang mati dan telanjang digantung di salah satu pohon besar di kediamannya. Matanya, yang tetap terbuka, menatap tanpa api pada nyala api yang menyala di kediamannya. Dua keluarga lain, yang pernah menjadi bagian dari faksi keluarga Jun tetapi telah berubah pihak dan sekarang menjadi bagian dari faksi pangeran kedua, merasakan rasa takut setelah mendengar drum pemanggilan jenderal. Qian Wanbuan dan Wu Yun sangat menyadari bagaimana biasanya Jun Zantian bertindak. Meskipun tempat tinggal mereka tidak di dekat gerbang kota, mereka telah memutuskan dengan bijak untuk segera meninggalkan kota. Mereka dengan cepat mengumpulkan barang-barang mereka dan menuju gerbang kota, berencana untuk melarikan diri selagi mereka bisa dan berbaring rendah. Namun, ketika mereka tiba di gerbang kota, mereka menemukan diri mereka dikelilingi oleh tentara. Perwira yang memimpin tentara segera berteriak perintah untuk menangkap pembunuh, memberi tanda bagi para pemanah untuk melepaskan rentetan mereka. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Di gerbang selatan, lebih dari 100 anggota keluarga Qian telah menjadi landak dari panah dan wajah mereka tidak dapat dikenali. Di gerbang barat, hampir 60 anggota keluarga Wu dibantai dan tubuh mereka telah berubah menjadi bubur berdarah. Mayat-mayat itu kemudian disiram dengan minyak dan dibakar. Bau mayat terbakar naik ke 9 surga. Di samping mayat kedua keluarga, sebuah tanda kayu tinggi yang menyatakan pembalasan pembunuh didirikan. Sensor kekaisaran yang malang lainnya telah bangkit di tengah malam untuk menggunakan toilet. Keesokan harinya, dia ditemukan dengan bokong terbuka ke udara, sementara kepalanya didorong jauh ke dalam lubang kotoran. Orang hanya bisa menebak berapa lama dia harus mati lemas sebelum dia mati. Malam ini, para pejabat yang memegang jabatan tinggi ini telah berubah menjadi sekawanan domba yang dikelilingi gerombolan serigala yang rakus. Pada malam ini, sepertinya kiamat telah turun ke seluruh ibu kota. Api yang bergejolak dari kemarahan kakek Jun Zantian benar-benar menelan ibu kota. Luasnya apa yang terjadi di luar apa yang diharapkan Yang Mulia. Ketika Yang Mulia menerima laporan itu, dia menjadi sangat marah sehingga dia mulai menghancurkan apapun yang dia bisa taruh di tangannya. Pasukan rahasia keluarga Jun mengamuk seperti sekelompok hantu biadab. Kekacauan malam dan jumlah pertumpahan darah dan kematian yang mengejutkan telah mengguncang anggota terkemuka kekaisaran. Banyak dari mereka terluka parah dan semua orang takut keluar dari pikiran mereka. Semua orang memiliki pemikiran yang sama, apa yang bisa mereka lakukan melawan kekuatan yang begitu kuat. Mungkin mereka harus mempertimbangkan merencanakan garis pertahanan baru untuk rumah mereka sendiri. Ini terutama berlaku untuk ketiga pangeran. Masing-masing dari mereka telah memanggil sekutu mereka dan menyerukan pertemuan darurat. Kekuatan perkasa keluarga Jun telah memicu percikan kecemburuan pada mereka, jika saja mereka memiliki kekuatan semacam itu. Namun, di tengah pertemuan mereka, istana tempat tinggal mereka tiba-tiba dibakar. Selanjutnya, banyak kepala yang dipenggal kepalanya dilemparkan ke dalam, menodai tanah dengan darah mereka. Tiga pangeran itu ketakutan dan segera memerintahkan penjaga istana mereka untuk menyelidiki. Namun, tidak ada yang ditemukan. Selain itu, upaya mereka untuk mencari di luar terhalang oleh tentara yang berpatroli. Tentu saja, ada beberapa pengecualian di antara banyak keluarga besar. Pengecualian ini termasuk keluarga Li, keluarga Meng dan keluarga Song yang memiliki fondasi kokoh. Ketika para pria bertopeng berpakaian hitam memulai serangan mereka, para ahli keluarga ini dengan cepat bereaksi untuk menangkal serangan. Namun, serangan api terhadap keluarga mereka berlanjut. Di ruang rahasia keluarga Li, beberapa anggota keluarga tergoda untuk keluar setelah mendengar teriakan pertempuran di luar. Salah satunya mengenakan jubah putih dan berusia lebih dari 30 tahun. Wajahnya dingin dan bangga. Meliriknya dan orang akan tahu bahwa dia adalah ahli Sky Xuan yang telah membunuh Qin Hu di depan Tuan Tua Tang Wanli. Pintu kamar terbuka dan Tuan Muda Li Yuran masuk. "Kamu Ran, biarkan aku pergi." Dari semua pria bertopeng ini, yang terkuat hanya ada di sekitar tingkat budidaya Xuan Jade. Apa yang perlu ditakutkan? Siapapun dari kita di sini cukup kuat untuk menghentikan mereka. Saya tidak mengerti. Serangan sudah mencapai ambang pintu Anda sendiri, tetapi Anda memilih untuk tetap acuh tak acuh tentang hal itu. Karena pria bertopeng ini memiliki harapan kematian, mari kita penuhi untuk mereka. Keluh pria berjubah putih itu dengan marah. Dia selalu sombong dan tak kenal takut. Sejak kapan dia berubah menjadi pengecut yang harus bersembunyi di tempat rahasia? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 74. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Tidak pernah. Pada saat ini, Li Yuran mengungkapkan senyuman yang tenang. Aku lebih suka membakar Li Residence ke tanah daripada memobilisasi kamu. Senyumnya berisi perpaduan yang menarik antara kelembutan dan kekejaman yang mengerikan. Selama orang-orang kita masih hidup, keluarga Li akan tetap ada. Tetapi jika Anda akan menunjukkan diri Anda,
Apa yang dilakukan pria-pria bertopeng hitam itu tidak penting lagi. Satu hal yang bisa saya yakini, kita akhirnya akan menarik perhatian banyak mata. Terlepas dari apakah identitas Anda terungkap atau tidak, keluarga Li akan berakhir dengan sup panas. Juga, rumor tentang keluarga Li yang memiliki Suan Core akan menyebar ke segala arah. Ketika itu terjadi, senior, tolong tetap di kamar rahasia ini untuk saat ini dan jangan keluar. Setelah masalah selesai, saya akan segera mengatur seseorang untuk mengirim Anda keluar kota. Jika bantuan Anda diperlukan dalam masalah lain, saya akan segera memberitahu master dan senior lainnya. Li Yuran tertawa ringan. Kali ini, bukan saja aku tidak akan menghentikannya, aku akan mengirim lebih banyak orang ke mereka untuk dibunuh. Saya ingin melihat bagaimana Pak Tua Jun menyelesaikan ini. Petik 2. Dosa-dosanya tidak berbeda dengan kejahatan pemberontakan. Bahkan jika pengadilan kerajaan mau mengabaikannya, apakah Kaisar akan mentolerirnya? Li Yuran menyeringai langkah di wajahnya. Yah, jika itu masalahnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan mengakomodasi keinginan Anda. Wajah pria berjubah putih itu menunjukkan ketidakpuasan tetapi dia mengangguk tak berdaya. Junior, jika kamu punya waktu, kamu harus mengunjungi guru. Tuan telah sangat khawatir tentang Anda. Petik 2. Senior, yakinlah, aku akan melakukannya. Li Yuran tersenyum tipis dan berjalan keluar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kembang api sinyal udara yang meledak. Ledakan itu menciptakan serangkaian warna di langit, sangat indah. Setelah kembang api, semua pria bertopeng hitam mundur seperti gelombang surut. Mereka melepaskan diri dari pertempuran dan mundur, beberapa melompat melintasi dinding sementara yang lain bergegas keluar melalui pintu. Dalam sekejap mata, mereka telah menghilang ke dalam malam yang luas. Kemudian, suara gemuruh kuku bergema saat ribuan kalvari bereaksi. Dengan tertib, unit kavaleri militer melaju menuju kediaman Li dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan pintu Grand Perceptor Li. Serangkaian perintah terdengar, kavaleri membubarkan dan mengepung residen Li. Boom, gerbang utama hancur terbuka. Kakek Jun Zantian melangkah masuk, tubuhnya memancarkan niat membunuh. Tubuhnya ditutupi dengan pencahayaan langit biru karena dia menyalurkan Sky Swan Ki di dalam tubuhnya. Meskipun keluarga Li tidak akan berani melakukan apapun kepadanya karena otoritasnya, dia harus mempertimbangkan dalam bagaimana jika ini. Lagi pula, lebih baik aman daripada menyesal. Di kedua sisi, dua tim prajurit elit memasuki kompleks dalam dua baris dan pedang mereka menyala. Semua orang milik keluarga Li, keluar dari sini. Pembunuh telah muncul di dalam kota dan aku sedang melakukan pencarian di seluruh kota. Kakek Jun meraung, suaranya mengguncang seluruh kediaman. Hahaha. Ternyata kakak Jun secara pribadi datang. Kehadiran Anda telah menghormati tempat tinggal saya yang sederhana. Grand Preceptor Li Sang tersenyum dan melangkah keluar dari aula utama. Selangkah demi selangkah, dia menunjukkan sikap bersemangat dari seseorang yang akhirnya dipersatukan kembali dengan saudara kembarnya yang telah lama hilang. Wajah Jun Zantian tetap pasif. Grand Preceptor Li, tolong jaga bawahan dan kerabat Anda. Putri Ling Meng baru saja menderita dari upaya pembunuhan. Karena itu, aku melakukan tugasku dengan mencari dan menangkap pembunuh. Jika ada orang di sini yang terluka karena mengganggu tugas militer saya tidak akan bertanggung jawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Cari. Petik 2. Tunggu. Li Sang melangkah maju. Janggut putihnya melayang ringan. Ekspresi lembut di wajahnya berkedip sejenak sebelum dia berkata dengan suara nyaring. Duke Senior Jun, kau adalah Grand Marshal dari pasukan militer kerajaan. Seorang adipati kerajaan, seseorang dengan otoritas dan bobot besar di pengadilan kerajaan. Namun, saya adalah Grand Preceptor, tokoh besar lainnya di istana dan seorang duke. Tanpa keputusan yang mulia, siapa yang berani sombong di dalam tempat tinggal Li saya? Petik 2. Jun Zantian mengungkapkan jejak emosi dan mencibir. Grand Preceptor, apakah Anda menyarankan bahwa setiap pejabat tinggi di lingkungan kerajaan memiliki hak untuk menyembunyikan pembunuh di rumah mereka? Cari. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh mereka tanpa ampun. Petik 2. Pada saat ini, ratusan tentara mulai berbaris dari belakang, menuju ke halaman dalam rumah Li dengan maksud mencari. Tubuh Li Sang gemetar karena marah dan berteriak, Jun Zantian, beraninya kau bertindak begitu berani, melangkahi batas resmimu. Apakah Anda berencana untuk memberontak? Petik 2. Jun Zantian tertawa terbahak-bahak, pengajar agung benar-benar tahu bagaimana bercanda. Pejabat senior ini hanya mencoba untuk mengeluarkan para pembunuh yang berusaha membunuh putri kekaisaran. Bagaimana tindakan saya melampaui batas resmi saya? Bagaimana ini dianggap kurang ajar? Bagaimana saya berencana untuk memberontak? Grand Preceptor, Anda sudah mencoba untuk menghentikan saya dari mencari tempat tinggal Anda selama beberapa waktu sekarang.
Mungkinkah ada hubungan antara Anda dan para pembunuh? Setelah itu, kakek Jun mengabaikannya dan melambaikan tangannya untuk memberi sinyal ke tentara untuk mempercepat pencarian mereka. Pada saat ini, seorang pemuda kulit putih berdiri dan tersenyum. Itu adalah Nenek Li yang santai. Saya melihatnya dengan hormat di perang upacara pada suatu hari. Berkata, jika suamimu Lord Ye mencari pemakzulan, Li naik dan turun, tentu saja tidak berani menentang, tetapi jika tidak ada dekrit kekaisaran, kakek Jun sangat ahli dalam hal manajer produk pencarian rumahan. Oh, biarpun suami lelaki itu tidak takut dengan tubuh miring bayangan, tapi aku tetap harus memandangi wajah Li. Begitu kata-kata itu keluar, sepertinya bagi siapa saja yang tidak terlihat baik. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih melangkah maju, itu tidak lain adalah Li Yuran. Dia memberi hormat-hormat upacara kepada Jun Zantian sebelum berbicara. Karena senior Duke Jun ingin melakukan pencariannya, kami tentu tidak akan menentangmu. Namun, tanpa dekrit yang mulia, tindakan Anda hari ini akan sama saja dengan tindakan sewenang-wenang memasuki rumah seorang pejabat tinggi pengadilan. Haha, bahkan jika senior Duke tidak takut dengan konsekuensinya, keluarga Li masih perlu mempertahankan reputasi kita. Jika masalah ini menyebar, maka reputasi kita akan tercoreng. Petik 2. Jun Zantian menatap dingin pada pria muda tampan yang berdiri di depannya. Dia tidak bisa tidak mengingat cucunya, Mo Xie. Cucu lelakinya bisa menjadi lebih kuat dari Li Yuran jika bukan karena serangan seram. Ketika dia memikirkan hal itu, amarahnya meledak dan dengan dingin bertanya, apa yang kamu maksudkan? Junior ini hanya memiliki satu pertanyaan sederhana untuk ditanyakan pada senior Duke Jun. Senior Duke Jun terus-menerus menegaskan bahwa alasan untuk melakukan pencarian adalah untuk menemukan pembunuh di kediaman keluarga saya. Tidak masalah di mana atau bagaimana Duke Senior menerima informasi bahwa keluarga Li menyembunyikan pembunuh. Namun, apa yang akan dilakukan Senior Duke Jun jika Anda tidak dapat menemukan pembunuh di sini? Li Yuran tersenyum lembut dan mengambil langkah maju. Jika itu terjadi, Senior Duke Jun perlu memberikan penjelasan kepada keluarga Li. Petik 2. Kakek Jun tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia mengambil langkah ke depan dan menamparkan wajah Li Yuran dengan keras. Suara "pak" terdengar, diikuti oleh tendangan dari kakek Jun ke perut Li Yuran. Setelah itu, kakek Jun berteriak dengan marah, senior ini sedang dalam proses mencari pembunuh. Bahkan kakekmu Li Sang tidak berani kentut di hadapanku, tetapi kamu. Apakah kamu? Anda berani memulai debat dan menemukan kesalahan dengan saya. Anda ingin penjelasan. Ini penjelasan saya. Petik 2. Oh. Jun Zantian meludahkan. Lelucon yang luar biasa. Jika kita tidak dapat menemukan pembunuh, itu akan menunjukkan bahwa keluarga Li tidak bersalah. Jelas, jika kita tidak dapat menangkap pembunuh, maka kita harus melanjutkan pencarian. Apalagi yang ada di sana. Saya lebih tertarik menanyakan hal ini kepada Anda. Keluarga Li Anda, dari para penatua hingga junior telah berusaha keras menghentikan saya dari melakukan pencarian saya. Apa yang kamu rencanakan? Mungkinkah keluarga Li merencanakan pemberontakan? Apakah Anda dalang di balik upaya pembunuhan Putri Kekaisaran? Jika pembunuh itu melarikan diri karena tindakan Anda menghalangi tugas saya, apakah keluarga Li Anda memiliki cukup kepala untuk memikul tanggung jawab seperti itu? Petik 2. Kata-kata ini diarahkan pada Li Sang. Jelas, kakek Jun tidak menganggap Li Yuran sebagai seseorang yang memiliki kualifikasi untuk bahkan berbicara dengannya. Bahkan ketika ada konfrontasi antara dua kekuatan militer, hierarki harus dipertimbangkan. Jika sekelompok pemula akan dikirim ke medan perang, mereka hanya akan mati dan dilecehkan. Jelas, Li Yuran memahami logika ini. Namun, dia tidak tahan melihat penghinaan kakeknya. Juga, memang ada beberapa orang yang tidak boleh ditemukan yang tinggal di dalam kamar tersembunyi mereka. Jika mereka ditemukan, itu akan mirip dengan lumpur kuning yang dioleskan ke pakaian mereka. Semua orang masih akan berpikir itu si Asteriste, bahkan jika tidak. Bahkan jika keluarga Li tidak bersalah, semua orang masih akan berpikir bahwa mereka bersalah. Tidak punya pilihan, dia harus melangkah maju dan berharap bahwa Jun Zantian akan menganggap statusnya sebagai puncak pasukan militer dan membiarkan ini pergi. Bagaimana dia bisa menebak bahwa Jun Zantian saat ini tidak lagi peduli dengan status quo atau reputasinya? Tamparan dan tendangan dilakukan dalam sekejap. Li Yuran mungkin jenius, tetapi pengalamannya terbatas. Level kultivasinya saat ini hanya di Gold Swan. Perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan kakek Jun Sky Swan. Juga, ia tertangkap basah dan oleh karena itu harus menanggung tamparan di wajah dan tendangan ke perutnya. Yang dia rasakan hanyalah pikirannya berdering dan bintang-bintang berputar tepat di depan matanya. Meskipun kakek Jun tidak menggunakan Swan Ki dalam serangannya, mereka berdua dilakukan di depan ribuan mata. Bagi Li Yuran, serangan ini mirip dengan memukul hatinya. Otherworldly Evil Monarch.
Otherworldly Evil Monarch Chapter 75. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Untuk sesaat, rasa dingin yang kejam melintas di mata Li Yuran saat dia berdiri diam dan meluruskan dirinya. Dia mempertahankan ketenangannya dan berkata dengan senyum rendah hati, ajaran Adipati Senior itu adil. Maafkan pelanggaran junior ini. Petik 2. Dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Meskipun ia memiliki rasa malu yang dalam, wajahnya menunjukkan senyum ketulusan terhadap Jun Zantian. Tampaknya dia benar-benar malu dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Mata Jun Zantian melebar ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Bocah ini bukan individu biasa, dilihat dari sikapnya yang tenang. Dia cenderung menjadi tipe kejam yang akan mempermainkan orang sampai mati. Jun Zantian menghela nafas. Jika Mo Xie tetap sehat, bocah ini akan menjadi saingan terbesar di antara generasi mereka. Dia dengan dingin berbalik dan mengejek. Garis keluarga Li memang tipe yang jahat. Jenggot pendeta besar Li Sang bergetar. Kata-kata Jun Zantian adalah setara dengan mengutuk seluruh Li Ancestral. Semua orang menyingkir dan biarkan dia mencari. Tas tua, Jun. Jika Anda tidak dapat menemukan pembunuh, saya akan melakukan diskusi yang baik dengan Anda sebelum yang mulia besok. Ketika itu terjadi, saya akan melihat apakah Anda masih bisa mempertahankan kesombongan ini. Li Sang melambaikan tangannya dengan dingin, berbalik dan duduk di bawah pohon bunga. Dia menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Jun Zantian melambaikan tangannya lagi. Cari dengan hati-hati. Jangan lewatkan satu tempat pun dan jangan tinggalkan batu apapun yang terlewat. Di belakangnya, hampir 1000 tentara meneriakkan penegasan mereka secara serempak dan dengan giat menyerbu masuk. Dalam sekejap, seluruh keluarga Li terbalik ke titik kekacauan total. Kursi sedan yang terlihat normal berada di tempat yang agak jauh dari Li Residence. 4 sosok dengan ekspresi acuh tak acuh berdiri di sekitar kursi sedan. Tirai kursi sedan terangkat, memperlihatkan sepasang mata yang dalam mengamati situasi di rumah Li. Telinga orang itu terfokus pada mendengarkan percakapan di dalam. Orang ini memiliki wajah yang jelas kuadrat. Namun, alisnya miring ke atas seperti sepasang naga yang melayang ke surga. Dia memancarkan aura bercita-cita tinggi yang prestisius bahkan tanpa bergerak atau mengatakan apapun. Setelah mendengarkan sedikit, orang ini menutup matanya dan bergumam. Keras kepala Jun Zantian terhadap keluarga Li kali ini memang sedikit berlebihan. Adalah normal bagi keluarga Li untuk memiliki rahasia mengenai perlindungan keluarga mereka yang akan terbukti berbahaya jika terungkap. Jika rahasia ini terungkap, keluarga Li akan menghilang. Jun Zantian tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah tetapi kerajaan masih membutuhkan keluarga Li. Orang itu mengerutkan kening, tampaknya mengalami sakit kepala. Bayangan, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda harus melangkah maju dan menyelesaikannya. Petik 2. Tidak ada satupun suara yang terdengar dari luar tetapi orang ini tahu bahwa perintahnya diterima. Dia kemudian menutup matanya. Jarinya mengetuk meja teh batu giok. Alisnya bergerak, sepertinya semakin dekat dan saling terkait. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Cucu Li Sang bukan bakat apapun. Ia adalah bakat yang sangat berbahaya. Prajurit Jun Zantian menggeledah saat mereka bergerak, menaiki lemari dan membalik wadah, yang menyebabkan benda-benda jatuh dan jatuh. Sepertinya orang-orang ini tidak mencari pembunuh tetapi di sini murni untuk melakukan tindakan penghancuran. Peng! Sebuah vas besar dilempar keluar dan hancur berkeping-keping. Wajah Grand Preceptor Li San berkedut keras untuk sesaat. Hanya ada sejumlah vas itu. Peng! Peng! Kakek Jun melihat dengan ekspresi dingin di wajahnya memegang kuda berkudanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Saya ingin Anda mencari dengan kejam." Meskipun suasananya sangat khusyuk, para prajurit yang berdiri di belakangnya semua menoleh dan diam-diam tertawa. Bisakah kata ganas digunakan sebagai kata sifat untuk pencarian? Penggunaan kata-kata senior Duke Jun tampaknya tidak pantas. Kata ganas harus digunakan dengan naksir. Hancurkan semuanya dengan kejam. Hal lama ini bisa sangat lucu. Sepertinya dia takut kalau orang-orang tidak akan tahu kalau dia hanya mencoba membuat kekacauan. Mari kita amati sebentar lagi. Pria di kursi sedan itu tidak bisa menahan senyum. Para prajurit terus mencari dengan lebih kekuatan setelah mendengar kata dengan kejam. Hampir 2000 tentara memasuki tempat tinggal Li, bertindak seolah-olah mereka membobol benteng musuh. Apapun yang dapat dihancurkan dan apapun yang bisa dilemparkan terlempar. Keluarga Li menatap tontonan ini dari halaman dengan darah menetes dari pendengaran mereka. Semua itu adalah uang ah. Setelah mengamati, pria di kursi sedan menutup matanya sedikit dan berbisik. Seharusnya tidak ada masalah di sini. Mari kembali. Dia menutup tirai dan duduk di kursi empuknya sebelum menutup matanya. Rupanya, Jun Zantian sudah memahami niatnya. Dia hanya menghancurkan hal-hal yang terjadi secara mencolok.
Adapun area rahasia, dia hanya menghindarinya. Tampaknya tidak akan ada masalah di sini. Aku ingin melihat, setelah putaran kekacauan ini, keluarga mana yang masih berani memihak lagi. Pria di kursi sedan tersenyum. Bahkan jika kamu ingin bertarung, kamu harus bertarung dalam batas-batas tertentu. Setelah tindakanmu membahayakan keselamatan kerajaan, maka yang terjadi hari ini adalah peringatan. Petik 2. Kursi sedan dibiarkan diam-diam tanpa bekas. Jun Zantian terus berdiri diam tapi Jun Wuyu berbalik untuk mencari sesaat setelah kursi sedan pergi. Grand Marshal, tidak ada jejak pembunuh yang ditemukan. Satu persatu, para prajurit keluar untuk menyampaikan laporan mereka. Masing-masing menyatakan bahwa pembunuh itu tidak ditemukan. Jun Zantian menjadi marah dan berteriak, apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa para pembunuh telah terbang ke langit? Apakah mereka tidak di tempat tinggal Li? Maka kita harus pergi ke tempat tinggal lain untuk melanjutkan pencarian kita. Memimpin para prajurit, dia berjalan ke gerbang utama, melompat ke atas kudanya dan naik ke depan. Arah yang diambilnya menuju keluarga Meng. Anggota keluarga Li menatap kompleks mereka dengan air mata yang mengalir karena telah berubah menjadi tempat tinggal pengemis. Grand Preceptor Li Sang menepuk pinggangnya saat dia berjuang untuk bangun. Li Yuran bergegas maju untuk membantunya. Keduanya menatap mata satu sama lain dan mereka melihat kemarahan di dalamnya. Kakek, siapapun yang memiliki mata yang baik dapat mengatakan bahwa orang-orang berpakaian hitam itu milik Jun Zantian. Jun Zantian terus menggembar-gemborkan, mencari pembunuh, sebagai alasan dan melemparkan tuduhan palsu pada orang lain. Tindakannya mirip dengan pemberontakan. Karena dia tidak bisa menemukan pembunuh, besok kakek bisa berkumpul dengan sekelompok pejabat dan sangat mundur dalam dirinya. Petik 2. Li Yuran mempertimbangkan. Jun Zantian jelas menunjukkan tanda-tanda mental. Memobilisasi militer untuk alasan pribadi, masuk tanpa izin ke rumah pejabat pengadilan dan menggeledah mereka dengan ceroboh. Jika kita bisa membawa kehancuran keluarga Jun dengan penghancuran properti kita, itu akan menjadi transaksi yang masuk akal. Sebaliknya, jika kakek memilih untuk tetap berada di tangan Anda, orang lain mungkin berpikir bahwa Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Petik 2. Li Sang mengerutkan kening, menghela napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Kamu jenius berbakat yang memiliki kebijaksanaan yang melampaui masa. Di bidang strategi, Anda telah membuktikan diri mampu mengidentifikasi titik lemah musuh. Menyaksikan Anda menjadi yang teratas di antara bakat-bakat generasi Anda, kakek selalu merasa senang karenanya. Namun, Anda juga memiliki kelemahan. Salah satu contoh akan menjadi bidang pemerintahan. Kamu masih terlalu muda. Karena itu, hal-hal yang dapat Anda bayangkan terbatas. Petik 2. Pemerintahan. Li Yuran menjadi bingung. Apakah Anda mengatakan bahwa jumlah kejahatan ini tidak cukup bagi Yang Mulia untuk mengambil tindakan terhadap Jun Zantian dan keluarganya? Cukup. Tidak, itu masih jauh dari cukup. Alis putih Li Sang bergetar. Ekspresi kemarahan dan ketidakberdayaan yang ditunjukkan sebelumnya sebelum Jun Zantian terangkat. Itu diganti dengan ekspresi kelihayan tak berujung. Jelas, dia memalsukan ekspresi itu sebelumnya. Kamu masih tidak mengerti seberapa besar kepercayaan Yang Mulia miliki untuk Jun Zantian. Sebagai permulaan, Jun Zantian menyelamatkan nyawa Yang Mulia setidaknya 6 kali atau lebih. Saat itu jika Jun Zantian ingin memberontak atau jika dia bahkan memiliki sedikit pun ambisi rahasia, maka kursi kaisar akan lama menjadi miliknya. Memang benar bahwa tidak ada cinta dalam keluarga kerajaan. Namun, seseorang tidak akan pernah memperlakukan loyalis absolut sebagai musuh bebuyutan. Hanya dengan beberapa hal yang terjadi sebelumnya, apakah Anda pikir itu mungkin untuk menjatuhkan Jun Zantian? Li Sang tertawa sedikit. Apakah Anda benar-benar menganggap Jun Zantian menjadi orang idiot yang akan menawarkan Li keluarga sampai akhir berdarah? Juga, berdasarkan gerakannya sebelumnya, apakah Anda berpikir bahwa dia telah memaksa kami ke sudut? Petik 2. Li Yuran cerdas. Hanya dalam beberapa saat, dia telah memahami poin-poin yang disebutkan. Wajahnya sangat berubah dan berkata, mungkinkah? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 76. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Li Sang tersenyum kecut. Ya, jika Yang Mulia tidak berada di belakang apa yang terjadi hari ini, rumah Li akan ditutupi dengan mayat sekarang. Tidak seorang pun dari kita akan hidup. Itu akan menjadi niat asli Jun Zantian. Jika tidak ada kasusnya, dia tidak akan pergi sejauh memobilisasi tentara. Di suatu tempat di antara keduanya, sesuatu pasti telah terjadi untuk mengubah pikirannya. Adapun orang yang bisa menyebabkan Jun Zantian berubah pikiran tidak lain adalah Kaisar. Oh, ada satu lagi, cucunya, Jun Moxie. Sebelumnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa Debauche terbunuh. Tampaknya tidak demikian. Jika Jun Moxie benar-benar mati,
Bahkan Yang Mulia mungkin tidak mampu menahan Jun Zantian kembali. Karena itu, saya percaya bahwa Jun Moxie masih hidup. Selain itu, Jun Zantian seharusnya hanya menerima informasi ini baru-baru ini. Petik 2. Oleh karena itu, Jun Zantian memiliki pengaruh yang sangat kecil atas apa yang telah terjadi. Meskipun hari ini sepertinya kita telah jatuh dalam kemalangan tanpa alasan, saya percaya bahwa akan ada orang lain yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan kita. Li Sang tertawa. Yang Mulia terprovokasi oleh upaya pembunuhan terhadap Putri Kekaisaran. Oleh karena itu, Yang Mulia memutuskan untuk memanfaatkan kemarahan Jun Zantian untuk mengatur ulang basis kekuatan di antara tiga pangeran. Petik 2. Semua keluarga atau pejabat yang telah memilih untuk berpihak pada pangeran akan menerima peringatan malam ini. Beberapa bahkan bisa diasingkan atau ditangani dengan kasar. Adapun mereka yang berada di dalam istana kekaisaran, penataan ulang harus selesai sekarang. Sayang sekali bahwa semua persiapan kami itu tidak terduga dan tidak bisa dihindari bahwa Jun Zantian akan mengamuk hari ini. Jika kita digenggam pada Jun Moxie saat itu, orang tua ini sudah lama mengamuk. Oleh karena itu, Yang Mulia mengambil keuntungan dari tindakan gila Jun Zantian untuk, Yang Mulia mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan militer keluarga Jun dan menekan kekuatan keluarga besar lainnya seperti kita sebelum menekan insiden ini. Dalang di belakang Jun Zantian tidak lain adalah Kaisar sendiri. Kaisar memiliki pemahaman terbesar tentang apa yang terjadi malam ini. Jadi, menurutmu apakah kita bisa melakukan apa saja pada Jun tua itu? Petik 2. Li Yuran terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kakeknya telah berpikir sejauh ini. Dia memahami proses berpikir semua orang yang terlibat, terutama pikiran orang yang berdiri di atas dalam kerajaan Tianxiang. Yang Mulia adalah orang yang sangat berbakat. Wajar jika ia tidak ingin penggantinya menjadi orang yang tidak kompeten. Oleh karena itu, Yang Mulia mengizinkan tiga pangeran untuk berkomplot, namun, keagungannya tidak ingin meningkatkan masalah ke titik tanpa kendali. Oleh karena itu begitu ketiga pangeran pergi ke laut, Yang Mulia akan membersihkan papan dan memulai kembali semuanya. Itulah alasan mengapa keluarga besar dengan kekuatan sejati di dalam kota tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertarungan antara para pangeran. Petik 2. Ingat, lupakan semua yang terjadi hari ini. Jangan pernah bertindak sampai situasinya stabil. Lihat saja di sana. Li Sang menunjuk asap besar yang mengepul ke langit. Semua orang yang memilih untuk mengambil tindakan terlebih dahulu semuanya telah dikirim dalam perjalanan riang ke surga. Petik 2. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti bahwa kita tidak akan melakukan apa-apa sehubungan dengan apa yang terjadi hari ini? Li Yuran bertanya, bagaimana kita bisa melakukan apa saja? Bahkan jika kita mau, Yang Mulia tidak akan menyukainya. Li Sang tersenyum licik, karena itu, kita harus mengajukan keluhan besok. Hanya pada saat itulah Yang Mulia memiliki alasan untuk menekan keluarga besar, yang merupakan niat sebenarnya Yang Mulia. Kami akan memiliki masalah di masa depan jika kami tidak pergi bersama. Li Yuran berada dalam kondisi kontemplasi yang mendalam. Dia cerdas, seorang jenius urusan sipil dan militer. Namun, mendengarkan kata-kata itu, dia menyadari bahwa dia kurang dalam memahami urusan politik. Dia dengan lembut membelai bagian wajahnya yang ditampar Jun Zantian. Matanya, seperti ular beracun, melintas dengan kilatan dingin. Aku, Li Yuran, tidak akan pernah melupakan tamparanmu ini. Pada saat yang sama, Meng Residence berada dalam kekacauan total. Dibandingkan dengan keluarga Li, keluarga Meng berada dalam situasi yang lebih buruk. Rumah-rumah mereka telah digeledah sampai hancur. Namun, Jun Zantian tertekan karena ini bukan niatnya atau hasil yang dia inginkan. Ibu kota akan menjadi tenang untuk waktu yang lama setelah kejadian ini. Setidaknya, ini adalah bagaimana itu akan terlihat di depan mata. Karena Yang Mulia mengatakan bahwa Moxie masih hidup, maka senior ini akan menjadi tombak Yang Mulia. Meskipun akhirnya agak anti klimaks, melakukan hal itu cukup bermanfaat. Niat awalnya adalah untuk membunuh semua orang. Meskipun sejumlah besar dari mereka terbunuh, yang paling penting harus selamat. Tiba-tiba, suara tergesa-gesa terdengar. Jun Zantian, Anda orang tua bodoh. Hentikan. Tubuh Jun Zantian kaget. Dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Dia berbalik perlahan dan matanya menatap lurus. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegirangan yang gila. Seorang lelaki tua kurus dan layu muncul. Lengannya membawa seseorang ke dadanya. Pria tua itu menembak dan muncul di depan Jun Zantian, terengah-engah. Namun, Jun Zantian tidak memperhatikannya. Dia dengan cepat turun dari kudanya dan bergegas ke pria tua yang kurus itu. Jun Zantian mengambil orang yang orang tua itu bawa dan berbicara dengan suara bergetar, Moxie. Secara kebetulan, kedua orang ini kembali ketika semuanya baru saja akan selesai. Jun Xie mendongak menjadi sangat terkejut.
jelas karena pria tua yang baru saja melarikan diri dari cengkeraman keputusasaan absolut, memeluknya seolah-olah dia memegang harta paling berharga di dunia. Kerutan yang dalam di wajahnya memendam perasaan nostalgia yang memprihatinkan, perasaan gembira ketika menemukan sesuatu yang dianggap hilang selamanya. Jari-jarinya gemetar dan matanya memerah karena kegembiraan. Hati Jun Xie mulai bergetar. Ini adalah komandan sejuta tentara, seorang pria berdarah besi ulet yang telah kembali dari ratusan pertempuran dengan penuh kemenangan. Mampu melihat cucunya hidup-hidup, kejutan yang tiba-tiba ini, mengubahnya menjadi orang tua yang lemah dan sakit. Pada saat ini, Jun Xie merasakan sesuatu dengan baik dari lubuk hatinya. Itu adalah perasaan sakit yang memberinya rasa kehangatan dan kenyamanan. Juga, dia merasa hidungnya berubah masam, dan kesulitan bernafas. Hidungnya sepertinya berhenti bekerja, perasaan yang membuatnya ingin menangis. Apakah ini kekeluargaan yang dia impikan? Dalam kehidupannya dulu dan sekarang, adakah orang yang menunjukkan perhatian padanya? Dalam kehidupannya dulu dan sekarang, adakah orang yang berani memobilisasi pasukan kerajaan demi dirinya? Dalam kehidupannya dulu dan sekarang, siapa yang akan mengabaikan dirinya demi dirinya? Siapa yang akan jatuh dalam keputusasaan mutlak demi dirinya? Siapa yang bisa menjadi sangat bahagia demi dirinya? Siapa yang bisa mengabaikan reputasi, kehidupan, dan keluarga mereka sendiri, demi dia? Mengamati pria tua di depannya, Jun Xie tidak ragu bahwa pria tua ini bahkan akan menembus lubang melalui langit demi dirinya. Itu karena, dia adalah satu-satunya harapan kakek Jun. Satu-satunya hal dalam pikirannya. Kakek, hidung Jun Xie berubah masam. Dua kata ini menyembur keluar dari mulutnya. Sejak dia datang ke dunia ini adalah pertama kalinya dia bersedia memanggilnya, sepanjang hidupnya. Ini adalah yang pertama. Iya, ini kakek saya. Tidak diragukan lagi. Kakek Jun Mo Xie juga kakek saya. Kakek Jun Xie. Di sampingnya, tubuh lumpuh Jun Wuyi, tanpa sadar kapan, turun dari kudanya, duduk di tanah yang dingin. Melihat Jun Xie, dia dipenuhi dengan kejutan, kebahagiaan dan kepuasan. Sepasang matanya yang seperti macan tanpa sadar telah berkaca-kaca. Dia diam-diam menoleh, membiarkan air mata turun sebelum berbalik, senyum terukir di wajahnya. Ini adalah keluarga saya. Apakah saya harus menolak semua ini? Tidak. Pada saat ini, Jun Xie tiba-tiba menerima tubuh ini, menerima keluarga ini. Terlepas dari ide atau pola pikir, dia telah menerima dunia ini. Demi orang tua di depanku dan keluarganya. Mulai sekarang, saya dipanggil Jun Mo Xie. Saya adalah anggota keluarga Jun. Kerajaan Tianxiang, kota Tianxiang, keluarga Jun. Apakah keluargaku? Air mata Jun Zantian hampir meledak dengan kegembiraan. Meskipun cucunya tampaknya memiliki satu nafas terakhir dalam dirinya, dia masih hidup. Juga, setelah pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa kondisinya tidak seserius yang dikatakan kepadanya. Terima kasih surga atas berkah Anda. Selama dia masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Setelah menjadi sangat gembira, mata lelaki tua ini menjadi lembab, tubuhnya gemetar dan berayun dengan goyah. Malam ini sangat sulit. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 77. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Keesokan harinya, pengadilan kekaisaran dipenuhi dengan perselisihan yang intens dari berbagai kelompok. Adegan itu mirip dengan sekelompok pedagang dan petani yang berdebat di pasar. Suasana menjadi sunyi setelah salam ritualistik menuju Yang Mulia. Sama seperti ketenangan sebelum badai. Setumpuk petisi yang menyerukan pemakzulan Jun Zantian ditumpuk di hadapan Yang Mulia. Setelah mengamati pengadilan kekaisaran, Yang Mulia terkejut melihat sejumlah posisi kosong. Meskipun dia mengharapkannya, hasil ini telah jauh melampaui harapannya. Bukankah ini terlalu banyak? Dia sudah menerima laporan tadi malam. Namun, laporan itu hanya memiliki nama yang tertulis di atasnya. Menyaksikan hasilnya adalah hal lain. Sebagian besar anggota pengadilan kekaisaran telah menghilang. Yang Mulia tidak bisa membiasakan diri dengannya. Misalnya, satu adalah siswa di kelas dengan 100 siswa. Jika seseorang menerima berita di tengah malam bahwa 30 siswa mereka telah pindah atau putus sekolah, orang itu akan merasa acuh tak acuh. Namun, ketika orang itu memperhatikan ruang kosong di kelas, perbandingan ini mungkin deskripsi yang tepat tentang apa yang terjadi di pengadilan imperial kerajaan Tianxiang. Setelah putri kekaisaran menderita dari upaya pembunuhan tadi malam, kakek Jun mengambil tindakan dan mengeluarkan deklarasi bahwa bencana telah terjadi. Di dalam Tianxiang City, api mulai meningkat dengan merajalela dan orang-orang dibunuh. Lebih dari 10 anggota tingkat tinggi pengadilan imperial akhirnya dipenggal. Juga, banyak dari orang-orang ini pernah menjadi musuh pahit keluarga Jun. Juga, semua orang itu memiliki aspek yang sama. Orang-orang ini memilih untuk memihak salah satu pangeran kekaisaran.
Namun, aspek umum ini adalah sesuatu yang setiap orang telah memilih untuk menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Saat ini, mengatakan itu sama saja dengan mencari mati. Ada 12 di antara insiden semalam memiliki kualifikasi untuk berdiri di pengadilan hari ini. Secara kebetulan, ada yang terbagi rata menjadi kelompok 4 di antara ketiga pangeran. Orang-orang itu adalah asisten menteri kehakiman, 2 asisten menteri kepegawaian, 3 dari menteri ritus, 1 dari menteri pendapatan negara, 3 sensor kekaisaran dan 2 sarjana. Mereka adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab di pengadilan. Adapun mereka yang tidak di pengadilan, berapa banyak yang terbunuh. Mereka yang secara konsisten menentang anggota istana kekaisaran yang kasar, dan telah terluka parah selama krisis kerajaan saat ini semuanya telah bersatu. Ini hanyalah bagian dari rencana individu berposisi tinggi tertentu. Meskipun tadi malam, dia sendiri marah sampai matanya membiru. Bagi para menteri yang bermata tajam dengan ingatan yang hebat menyadari sesuatu. Hari ini, ada wajah-wajah baru di dalam istana kekaisaran. Sebagian besar orang biasa menghilang. Misalnya, Kapten Pengawal Bersenjata, Murong Qianjun. Dia adalah bakat yang kecepatan promosinya dianggap langka, kadang-kadang dipromosikan 3 kali dalam sehari. Namun, bintang yang naik dari keluarga Murong ini pada titik waktu ini menghilang ke siapa yang tahu di mana. Tampaknya pembantaian di dalam istana kekaisaran tidak kalah kejamnya dibandingkan dengan di luar. Banyak orang menjadi gugup. Apa yang terjadi semalam? Mengapa ada begitu sedikit orang saat ini? Siapa yang bisa menjawab saya? Yang mulia memang master di antara para master dalam urusan politik. Mengedipkan matanya, dia menggunakan sudut matanya untuk menatap Jun Zantian yang sedang tertidur. Senior Duke Jun benar-benar merasa mengantuk dari acara kemarin. Ini jelas hanya dengan melihat wajahnya. Kalau tidak, dia tidak akan tertidur di istana kerajaan. Dia hampir mulai mendengkur. Kepura-puraan yang mulia tidak tahu apa yang terjadi adalah tindakan pembuka bagi anggota pengadilan kekaisaran untuk memulai rentetan tuduhan mereka. Di dalam Imperial Hall, sejumlah besar orang berlutut. Yang mulia, kami mencari keadilan. Sejumlah besar menteri berbicara dengan air mata mengalir di mata mereka. Mereka memiliki ekspresi sedih saat mereka bersujud dengan penuh semangat. Menteri yang terhormat, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara rinci. Bangkit dan ceritakan semua tentang itu. Kaisar mengerutkan kening dengan ekspresi bingung di wajahnya. Semua menteri menyalahkan senior Duke Jun, Jun Zantian, setelah yang mulia menyelesaikan hukumannya. Mereka memulai rentetan tuduhan mereka. Meskipun dia adalah seseorang yang telah melakukan jasa besar bagi kerajaan, dia mengabaikan hukum militer kerajaan. Dia mengerahkan pasukan militer kerajaan untuk alasan pribadi. Dia membenci hukum dan peraturan kerajaan. Dia memandang kekuatan keluarga kekaisaran dengan jijik. Dia bertindak ceroboh. Dia masuk tanpa izin ke kediaman para menteri. Dia membiarkan bawahannya membuat kekacauan dan bertindak tanpa hukum. Bahkan ada beberapa tuduhan kelas berat. Dia telah mengumpulkan pasukan pribadinya sendiri. Dia memiliki niat untuk memberontak. Singkatnya, ada tuduhan yang tak terhitung banyaknya diarahkan kepadanya. Semua seharusnya didukung dengan bukti konklusif. Setelah itu, tuduhan meningkat ke tingkat berikutnya, di mana direkomendasikan agar Jun Zantian diberhentikan dan seluruh keluarganya dipenggal. Sejauh ke-9 kerabatnya dimusnahkan. Pada saat ini, suasana pengadilan kekaisaran telah menjadi kuat. Wajah semua orang memerah. Masing-masing dari mereka dipenuhi amarah. Pada akhirnya, mereka semua berseru, tidak membunuh Jun Zantian membahayakan kekuatan keluarga kekaisaran. Orang-orang tidak akan ditenangkan jika Jun Zantian tidak terbunuh. Petik 2. Jun Zantian mengalihkan pandangannya dengan matanya sedikit tertutup. Dia hanya bisa memikirkan cucunya yang terluka parah saat dia menyaksikan pertunjukan para menteri di pengadilan kekaisaran. Dia merenungkan bagaimana cara meminta Yang Mulia untuk meminjamkannya dokter kekaisaran terbaik. Jun Zantian, Anda orang tua, Anda benar-benar berani bertindak dengan cara yang kurang ajar. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Yang Mulia menanyai dia dengan nada yang sangat kasar, tampaknya sangat marah. Yang Mulia, kemarin, saya menerima berita bahwa putri telah menderita dari upaya pembunuhan di luar istana kekaisaran. Untungnya, sang putri berhasil melarikan diri tanpa cedera. Namun, mendengar bahwa para penjahat itu berani bertindak begitu liar, pergi sejauh untuk mencemarkan martabat keluarga kekaisaran, menteri tua ini merasakan kemarahan tak terpadamkan keluar dari hatiku. Setelah itu, saya menerima berita lebih lanjut bahwa para pembunuh dapat menyembunyikan niat tambahan untuk membunuh anggota keluarga kekaisaran dan pejabat tinggi pengadilan kekaisaran. Menteri tua ini khawatir bahwa penundaan apapun akan membawa konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Karena itu, saya harus mengerahkan pasukan sebelum melaporkan kepada Yang Mulia, semua demi menangkap para pembunuh. Sampai di sini,
Saya memang melakukan kesalahan. Mulut kaisar hampir meledak, tetapi dengan paksa menahan diri. Dasar bocah tua. Anda sudah mengatakan semuanya dengan sangat rinci. Apalagi yang harus saya tanyakan? Tanyakan pantatku. Anda telah menggambarkan diri Anda dalam cahaya yang benar. Menghukum Anda akan menjadikan saya penguasa yang kacau. Bagaimana saya bisa melanjutkan hukuman ini? Petik 2. Lanjutkan. Yang mulia. Kaisar. Mengerutkan kening yang tampaknya tidak menyenangkan. Yang mulia benar-benar bingung bagaimana melanjutkan dari sana. Iya, saya khawatir tentang masalah ini dan tidak punya waktu untuk memberitahu yang mulia. Menteri tua ini bangun di tengah malam dan bergegas ke medan militer tanpa berpakaian dengan benar. Meskipun mobilisasi tentara dilakukan dengan cepat, kami tidak dapat menghentikan pembunuh. Para pembunuh ini telah bersiap dan membalikkan kota dalam sekejap. Saya telah mengerahkan setiap ons upaya terakhir tanpa cadangan dan menjabat sebagai garda depan untuk melakukan pertempuran berdarah melawan banyak pembunuh jahat. Butuh beberapa saat tapi kami akhirnya berhasil menangani bencana ini dan menghabisi para pembunuh. Ada ratusan pembunuh, tubuh mereka kemudian digantung untuk umum sebelum gerbang kota. Namun saya tidak berani mengklaim pujian atas tindakan ini karena ada beberapa peristiwa yang disesalkan. Meskipun menteri tua ini telah mencoba yang terbaik, ada banyak pejabat yang gagal kuhubungi pada waktunya, sehingga mengakibatkan mereka dibunuh secara brutal oleh para pembunuh. Kematian mengerikan mereka semua karena kecerobohan saya dan respons yang lambat terhadap situasi ini. Saya bersedia menerima hukuman atas kejahatan kelalaian saya dalam menjalankan tugas saya. Petik 2. Kakek Jun menghela nafas. Berduka, semua kehidupan itu adalah pilar kerajaan Tianxiang. Dia menggosok matanya dan tampak hampir menangis. Jujur, dia hanya merasa mengantuk. Setelah mendengar kata-kata senior Duke Jun, semua menteri dalam pengadilan kekaisaran mendengar berbalik untuk saling berhadapan. Apa? Anda bersedia menerima hukuman atas kejahatan Anda. Terima kepala ibumu. Mendengarkan Anda hanyalah pahlawan hebat yang telah menyelamatkan seorang diri dari kerajaan Tianxiang sendirian. Bertindak tegas, membalikkan situasi dalam hitungan saat, orang yang membawa beban berat untuk menyelamatkan rakyat jelata, menteri setia yang menempatkan pentingnya melindungi martabat keluarga kerajaan sebelum segalanya. Karena Anda telah mengatakannya demikian, tidak memberi Anda banyak hadiah akan menjadi kehilangan reputasi yang sangat besar. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda bersedia menerima hukuman. Petik 2. Selain itu, adakah orang di sini yang tidak tahu bahwa orang-orang berpakaian hitam itu adalah bagian dari keluarga Jun? Pembunuh, lelucon apa? Bagaimana seseorang menggambarkan tindakan membalikkan kebohongan menjadi fakta? Begini caranya. Kami telah melihat keterlaluan, tetapi kami belum pernah melihat chutzpah tingkat tinggi sebelumnya. Mengubah tindakan menyerang kediaman orang lain menjadi perbuatan baik. Tingkat keahlian omong kosong ini telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sebuah gunung yang layak dipuja. Adapun orang-orang mati yang dibiarkan menggantung untuk ditampilkan di depan umum, jika kepala penjara menteri kehakiman ingin memeriksa, dia pasti akan menemukan mereka sangat akrab, karena orang-orang itu hanyalah sekelompok tahanan hukuman mati. Namun, tanggal eksekusi mereka dihadang olehmu, Grand Marshal Jun. Petik 2. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 78. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Dari wajah semua menteri, mereka menunjukkan kesibukan dan mereka bersiap untuk memulai serangan verbal lagi. Sejujurnya, penjelasan dan justifikasi kakek benar-benar tak tertahankan, mudah untuk disangkal. Bagaimanapun, kakek Jun adalah jenderal pertama dan terutama. Keahliannya dalam topik sipil terlalu terbatas. Sebenarnya jarang baginya untuk hanya membuat penjelasan. Meminta penjelasan yang mendetail dan mulus benar-benar menggelikan. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut melangkah maju. Orang tua ini memiliki sosok yang kuat. Berdiri di samping Jun Zantian, rasanya seolah-olah ada dua gunung megah yang menegakkan aura besar mereka di pengadilan kekaisaran. Kumisnya menjalar ke sisi pipi dan janggutnya. Wajah yang tampak liar dan tubuh yang kurus. Ini tidak lain adalah kakek Dugu, individu paling kuat kedua dalam militer di kerajaan Tianxiang, dan predator utama di ibu kota, Dugu Zongheng. Dia adalah orang yang paling biadab di kerajaan Tianxiang. Pria yang paling tidak masuk akal. Sang yang paling sulit. Keluarga yang paling cemerlang. Tuan rumah keluarga yang hebat. Pria ini memiliki kulit yang sangat tebal sehingga ia bisa dihormati sebagai tuan yang berkulit tebal. Dia adalah karakter yang akan mengacungkan kurangnya keahliannya sebagai pengetahuan. Ini adalah individu yang akan berbicara tentang pedang besar ketika mendiskusikan alasannya. Semua anggota pengadilan kekaisaran, baik mereka dari urusan sipil atau militer menunjukkan sedikit rasa takut terhadapnya. Bahkan kaisar saat ini tidak dapat berurusan dengannya. Hanya ketika dia melangkah maju, maka anggota pengadilan kekaisaran menyadari kehadirannya.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik di antara mereka sendiri. Orang tua ini sudah bertahun-tahun tidak menghadiri ruang sidang. Kenapa dia tiba-tiba muncul hari ini? Baginya untuk tampil pada saat yang sensitif seperti itu, sungguh aneh. Petik 2. Mata Dugu Zongheng melebar seperti beruang gunung. Dia kemudian menangkupkan jari-jarinya dan berbicara dengan suara serak. Yang mulia, upaya pembunuhan pada Putri Kekaisaran dan para pejabat pengadilan kekaisaran memang situasi nasional yang bisa melumpuhkan fondasi kerajaan. Untungnya, tas tua ini, Adipati Senior Jun Zantian cepat dan tegas dalam tindakannya, karenanya berhasil menghindari bencana yang mengerikan ini. Orang tua ini berpikir bahwa tindakan Senior Jun kali ini bukan kesalahan. Tidak hanya dia tidak bersalah, dia juga mendapatkan dirinya jasa. Sejumlah jasa luar biasa. Petik 2. Seorang lelaki tua yang ramping dengan janggut seperti domba yang ada di sampingnya mencibir. Setelah pengkhianat ini menentang otoritas para menteri dan mengganggu urusan pengadilan kekaisaran, dia dipuji sebagai orang yang mendapatkan jasa sendiri. Jika begitulah cara pengadilan kekaisaran bekerja, maka bukankah kita akan dihina oleh orang-orang di dunia? Petik 2. Pria tua ramping ini dengan daging hampir tidak ada di tubuhnya dengan janggut seperti domba adalah salah satu dari 3 individu paling sukses dari keluarga Meng Yufang. Tadi malam, rumahnya paling banyak mengalami kerusakan. Bahkan tidak ada ubin yang dibiarkan tanpa cedera. Seorang anggota tingkat tinggi pengadilan kekaisaran harus membawa keluarganya sendiri ke ibu kota yang kaya dan sibuk di tengah malam untuk menderita udara dingin dan tidur di bawah langit berbintang malam itu. Jumlah mati lemas yang dia rasakan hampir membuatnya muntah darah. Menyaksikan para pemimpin militer ini berbalik menjadi hitam dan putih, dia tidak sanggup menanggungnya lagi dan memutuskan untuk melangkah maju. Dugu Zongheng menjadi geram. Dia berbalik dan menatap Meng Yufang dengan ganas, mengungkapkan satu set gigi kuning saat dia membuka mulutnya. Suaranya mengguncang ubin di istana. Persetan dengan nenekmu. Kau lebih buruk dari kotoran anjing. Apakah Anda menyarankan senior ini salah? Seolah-olah tampil bersama dengan amarahnya. Janggutnya meledak, rambut wajahnya berdiri tegak. Mulutnya terbuka lebar, seolah-olah dia ingin menelan lelaki tua ramping dengan janggut seperti domba. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Di sampingnya, Jenderal Agung Dugu Wudi segera melangkah maju untuk membantu. Meng Yufang, apa yang Anda coba lakukan? Ayah saya sedang berbicara dengan Yang Mulia. Apakah Anda pikir seseorang seperti memenuhi syarat untuk mengganggu mereka? Tangannya menjulur keluar, telapak tangannya terbuka lebar seperti daun palem, berniat menangkapnya di lehernya. Semua menteri senior memutar mata mereka. Duo ayah dan anak ini benar-benar tak terkalahkan, Wudi. Mereka berani menggertak orang lain di hadapan Yang Mulia. Yang Mulia, Kaisar yang dianggap sebagai individu paling penting dari permainan ini tidak bisa membantu tetapi menatap dengan cara tercengang. Petik 2. Cukup, Yang Mulia. Kaisar bergemuruh keras dan berdiri dengan marah. Sekelompok menteri sipil dan militer berdebat satu sama lain, dan memulai pertarungan di pengadilan kekaisaran. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Apakah Anda akan mulai melemparkan kata-kata kotor? Petik 2. Murka Yang Mulia mendorong semua orang untuk diam, kecuali tuan-tuan tua dari keluarga Jun, keluarga Dugu, keluarga Li, keluarga Meng, keluarga Song, keluarga Tang, dan keluarga Murong. Adapun yang lain, mereka semua berlutut segera dan berbicara serempak. Menteri ini bersalah. Saya cenderung menerima hukuman Yang Mulia. Baiklah, aku mengerti inti dari apa yang terjadi. Pertama, Jun Zantian ingin menangkap pembunuh tetapi telah membuat kesalahan dalam mobilisasi pasukannya. Tindakannya menyebabkan kerajaan jatuh ke dalam kekacauan. Sebagai hukuman, gaji 1 tahun akan dipotong. Juga, saya putuskan bahwa Anda tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tinggal Anda selama 3 bulan. Namun, mengingat kontribusi Anda dalam menangkap para pembunuh, saya akan memberi Anda hadiah 1000 emas dan ginseng berusia 1000 tahun. Masalah militer untuk sementara akan diserahkan kepada Dugu Zongheng untuk ditangani. Terakhir, Anda keluarga besar memilih untuk mengabaikan kebenaran dan hanya berfokus pada kerugian pribadi Anda, dengan terang-terangan menuduh menteri lain. Semua posisi Anda diturunkan oleh satu peringkat. Untuk menghindari kerusuhan yang terjadi, semua otoritas militer keluarga besar harus dikembalikan ke divisi militer. Itu akan dipindahkan lagi 1 tahun kemudian. Petik 2. Mengurangi penghasilan selama setahun dan dilarang meninggalkan rumahnya selama 3 bulan. Hadiah 1000 emas dan ginseng berusia 1000 tahun. Bagaimana ini masih dianggap hukuman? Bahkan, ini adalah hadiah dan liburan. Ada juga, masalah militer untuk sementara waktu akan diserahkan kepada Dugu Zongheng untuk ditangani. Kalimat ini sepertinya menyembunyikan makna yang berbeda. Namun, ada masalah. Semua menteri memandang ke arah duo ayah dan anak, betis tangguh. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Jika ini adalah bagaimana untuk mengakhiri
bukankah lebih baik jika Jun Zantian mempertahankan hierarki militernya? Duo ayah dan anak dari keluarga Dugu adalah ancaman yang lebih besar daripada Jun Zantian. Setidaknya, Tuan Tua Jun adalah individu yang masuk akal. Di sisi lain, pasangan ayah dan anak ini tidak pernah masuk akal sama sekali. Sekarang pasukan pribadi keluarga mereka akan jatuh ke tangan mereka. Mereka bertanya-tanya berapa banyak yang bisa kembali. Hanya dalam waktu sesaat, hampir semua orang mulai mengutuk secara diam-diam dan hampir mengecam Meng Yufang, yang mulia memanipulasi seluruh hal. Karena Dugu Zongheng sudah muncul, mengapa Anda harus turun tangan? Anda tidak mengenali kekuatan dan kelemahan Anda sendiri, tetapi tidakkah Anda setidaknya memahami arti penghinaan? Jika Anda berniat jatuh dari tebing, Anda harus melakukannya sendiri. Kenapa kau menyeret kami semua bersamamu? Seberapa rusak Anda? Hampir semua orang di pengadilan kekaisaran mengungkapkan ekspresi seseorang yang baru saja kehilangan jiwa dan semangat mereka. Tidak masalah apakah itu nyata atau palsu. Yang penting adalah bahwa itu tampak nyata di permukaan. Sebagai anggota pengadilan kekaisaran, mereka harus memiliki kapasitas untuk melakukan suatu tindakan. Jika tidak, mungkin akan sulit bagi mereka untuk terus melayani dalam waktu lama. Namun, ada beberapa orang di dalam pengadilan kekaisaran yang menundukkan kepala mereka dengan amarah di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menerima keluhan mereka. Mereka benar-benar marah dan tidak mau membiarkannya berlalu. Namun, semua dari mereka telah memiliki identitas mereka yang dicatat oleh semua kakek senior dari pengadilan kekaisaran. Mereka bahkan tidak dapat memahami bahwa suatu pertunjukan sedang berlangsung. Orang-orang ini tidak memiliki masa depan untuk mereka. Ketika kita kembali ke rumah nanti, kita perlu memberi tahu putra dan cucu kita untuk menjauh dari orang-orang ini. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan kita berakhir diseret oleh mereka? Kalian sesama menteri semuanya adalah pilar kerajaan kita. Hari ini, untuk menyaksikan adegan seperti itu terjadi di pengadilan kekaisaran ini, saya kecewa. Sangat kecewa. Yang mulia menjadi geram. Geram yang tak terhentikan. Setelah memberikan hukuman, Yang mulia berkata dengan berat, masalah ini diselesaikan dengan mengikuti instruksi saya. Tidak ada yang diizinkan untuk tidak taat. Anda bisa pergi sekarang. Petik 2. Menteri Ritus. Sun Chenghe berteriak. Yang mulia, mohon tetap, orang ini tidak lain adalah calon mertua Fatitang. Semua kakek senior di pengadilan kekaisaran meledak dengan pandangan jijik. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Yang Mulia sedang menuju kembali ke kamarnya untuk menikmati kegembiraan dari sebelumnya? Selalu berwawasan luas, memandang dunia sebagai kedaulatannya, dengan menyenangkan memanipulasi semua orang dalam genggaman tangannya, menekan semua pengaruh keluarga besar dalam satu gerakan, membawa stabilitas ke seluruh kerajaan. Betapa bahagianya pengalaman seperti itu. Namun, Anda benar-benar memilih untuk menahan Yang Mulia pada saat ini. Apakah Anda tidak ingin menjalani kehidupan yang baik lagi? Betapa bodohnya. Apa yang ingin kamu diskusikan? Wajah Yang Mulia marah besar. Kemarahan Yang Mulia awalnya dipentaskan, tetapi setelah ditahan, wajah kemarahannya yang keliru mulai menjadi nyata. Yang Mulia, tolong mengerti, saya bertanggung jawab atas upacara. Namun, hari ini adalah hari untuk pesta festival musim gugur cendekiawan berbakat tahunan. Apa yang harus saya lakukan? Menteri Ritus ini benar-benar kurang memiliki kapasitas untuk menilai situasi. Ini bukan masalah ringan. Semua menteri di dalam istana kekaisaran menghela nafas dalam hati mereka. Tidak bisakah kamu melihat situasi yang kita alami di sini? Semua keluarga dipenuhi dengan air mata dan duka cita. Siapa yang berminat untuk peduli dengan pesta festival musim gugur cendekiawan yang berbakat? Bocah ini benar-benar idiot. Aku harus memperhatikannya lain kali. Saya tidak boleh terlalu dekat dengannya. Kemungkinan besar dia mungkin adalah kematian saya. Petik 2. Benar saja. Yang Mulia menjadi sangat marah dan berbicara dengan nada berat. Perayaan pesta musim gugur cendekiawan yang berbakat. Kami saat ini berada di tengah-tengah masa-masa sulit. Bagaimana Anda bisa membicarakan hal ini? Jika saya ingat, saya telah menunjuk 2 menteri untuk memimpin pesta itu beberapa hari yang lalu. Namun, orang-orang itu adalah di antara nama-nama individu yang telah dibunuh oleh para pembunuh. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk dengan penuh semangat pada daftar nama di atas mejanya. Menjentikkan lengan bajunya, Yang Mulia berjalan keluar dengan ekspresi marah di wajahnya. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi ketika Yang Mulia berpaling, sisi bibirnya melengkung, seolah-olah dia bahagia. Memang, tidak ada yang bisa melihatnya. Namun, semua menteri lama diam-diam merasa senang dengan diri mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan sesuai dengan prediksi saya. Setelah Yang Mulia pergi, semua orang menepuk lutut mereka dan bangkit. Sebagian besar menteri tua saling memandang dengan tatapan, seperti yang diharapkan.
Li Sang mendengus dan menatap Jun Zantian dengan sudut matanya. "Oh Jun, selamat. Apakah cucu Anda sudah membaik?" Petik 2. Tujuan Li Sang menyebutkan masalah ini kepada Jun Zantian adalah untuk membuatnya kesal. Bahkan jika Li Sang tidak bisa melakukan apapun padanya kali ini, dia masih harus menekan Jun Zantian sampai dia tersedak. Itu tidak terlalu buruk. Namun, begitu Jun Zantian mendengarnya, dia tiba-tiba mengingat apa yang ingin dia lakukan. Mengabaikan Li Sang, dia berlari ke arah Yang Mulia pergi. Yang Mulia, saya perlu meminjam Deat Imperial Warding Dr. Imperial untuk sementara waktu. Ini darurat. Semua menteri di Istana Kekaisaran tersandung. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 79. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Dugu Zongheng menyipitkan matanya saat dia memandang dengan jijik. Amati bajingan tua ini. Hanya karena cucunya sedikit terluka, dia menjadi sangat cemas. Dia tidak memiliki hubungan seorang jenderal besar sama sekali. Betapa menghinanya. Bagi seseorang sepertiku yang lebih tinggi dari orang biasa, tragedi duniawi. Petik 2. Dugu Wudi, bibirnya melengkung, dan berbicara sependapat dengan ayahnya saat dia menganggukkan kepalanya. Tragedi duniawi, betapa tercela. Petik 2. Semua menteri menggelengkan kepala serempak ketika mereka memandang mereka dengan jijik. Gores yang tidak berarti akan menjadi alasan yang cukup bagi Anda orang-orang dari keluarga Dugu untuk mengangkat langit yang menghancurkan malapetaka. Namun, Anda memiliki keberanian untuk membenci Jun Zantian. Betapa tak tahu malu. Namun, apa yang kakek Dugu bicarakan hari ini sepertinya dilatih. Tampaknya salah satu panitera pasti membantunya dengan naskahnya. Mungkinkah dia sudah berlatih ini sejak lama? Itu adalah wahyu yang mengejutkan. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di divisi militer? Semua rubah tua di Istana Kekaisaran terkejut ketika mereka memikirkannya. Dugu Zongheng tertawa senang, melihat putranya mendukungnya dengan kata-kata pelengkap. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, pada akhirnya, keluarga saya masih yang terbaik. Memproduksi hampir 10 ahli waris sekaligus. Masing-masing dari mereka adalah naga yang terampil dan harimau yang menakutkan, tidak seperti keluarga Jun yang hanya memiliki satu bulu. Petik 2. Dugu Wudi mengangguk seperti ayam yang mematuk butiran beras. Memang. Gelombang penghinaan muncul dari kerumunan lagi. Dengan hanya satu kalimat, Anda mulai membual tentang fondasi keluarga Anda. Menghasilkan hampir 10 ahli waris sekaligus. Apakah Anda menganggap menantu Anda sebagai induk babi? Sungguh kasar. Selain itu, ketiga putra Anda memiliki total 20 istri tetapi hanya menghasilkan sekitar 10 cucu. Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menyombongkan diri. Petik 2. Mengabaikan pasangan ayah dan anak yang sombong itu, mereka semua menggelengkan kepala dan pergi saat mereka pulang. Mari kita berasumsi bahwa semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir adalah lelucon yang menggembirakan. Kalau saja kita tahu bahwa ini akan berakhir seperti ini, Setelah itu, penjaga istana melihat kakek Jun dengan penuh kemenangan mengawal seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut, membawa peti medis, keluar dari istana. Di atas kuda yang ditunggangi kakek Jun, dengan kursi lain disiapkan. Ternyata kakek Jun sudah menyiapkan tempat duduk untuk dokter sebelum memasuki istana. Memang, rencana terperinci. Siapa yang kamu sebut master? Ini yang kamu sebut master. Tuan Muda Agung Jun, Jun Mosie, sedang berbaring di tempat tidur, mengerahkan semua upayanya untuk terlihat sakit. Jujur, dia merasa senang di dalam. Lolita, si kecil, dengan hati-hati melayaninya sesendok sup sarang burung manis untuknya. Ada juga sup ginseng, 8 harta lotus sup, selama itu bergizi. Itu disiapkan untuknya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak bahagia adalah bahwa kakek Jun kadang-kadang akan menyiapkan jumlah darah Suan bis tingkat 6 yang murah hati. Menurutnya, itu adalah bahan makanan langka. Tapi, Jun Moxi harus menutup hidungnya dan menuangkannya ke tenggorokannya atau menuangkannya ke bawah ember di samping tempat tidurnya. Perutnya terlalu susah. Saya bukan orang biadab. Mengapa Anda memberi saya minum darah? Ini sangat tidak higienis. Apakah saya akan selamat? Petik 2. Jelas, bukan itu yang membuatnya gembira. Setelah menderita dari cederanya, Jun Mosie menyadari bahwa pagoda Hong Jun dalam kesadarannya terus berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan ki spiritual putih berkabut yang berkabut. Ki menyapu meridian tubuhnya berulang-ulang, fokus pada area yang rusak. Dalam waktu kurang dari sehari, luka pedang di dadanya telah sembuh sepenuhnya. Setelah beberapa batuk dan darah tebal berwarna merah kehitaman keluar, area yang rusak di dadanya berkurang jauh. Adapun luka di pahanya di mana orang bisa melihat ke sisi lain, itu hanya tampak serius. Setelah efek pemulihan berkelanjutan dari spiritual ki, dia tidak lagi menderita rasa sakit dari luka. Satu-satunya hal yang membuat Jun Mosie tidak nyaman adalah gelombang rasa gatal dan mati rasa, yang terjadi sesekali.
Namun, Jun Moxie masih merasa nyaman. Lagi pula, seperti kata pepatah, tidak sakit, tidak ada keuntungan. Bukan itu saja, spiritual Ki Pagoda Hongjun terus memancar seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai luka pada tubuh Jun Moxie benar-benar menghilang. Jelas, Jun Moxie tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengembangkan seni. Dia dengan cepat mengaktifkan Art of Unlocking Heaven's Fortune, memimpin bentuk ki spiritual yang hampir solid saat dia menyalurkannya melalui garis meridiannya. Saat dia berlatih seni, dia menyadari sesuatu yang aneh kali ini, berubah menjadi keberadaan semi-solid karena menghantam area meridian yang menderita penyumbatan karena luka pedang. Hampir seketika, sumbatan itu meledak terbuka. Setelah itu, dia bisa dengan jelas merasakan aliran ki di dalam meridiannya melebar sedikit demi sedikit, menjadi lebih tebal sedikit demi sedikit. Biasanya, dalam keadaan ini, Pagoda Hongjun akan berhenti melepaskan ki spiritual. Dalam contoh ini, itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sama sekali. Jun Moxie menjadi gembira. Dia menyerah pada rencananya untuk mengembalikan kerusakan dari luka pedang dan fokus obsesif pada memimpin ki spiritual untuk meningkatkan aliran ki-nya. Diam-diam menjadi gembira atas peristiwa malang ini. Tiba-tiba, Jun Moxie merasa bahwa perilakunya mirip dengan scammers. Yang lain bersikap baik hati untuk membantu Anda mengobati cedera Anda, tetapi Anda memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Ini hanya mengambil untung dari kebaikan orang lain. Namun, penipuan semacam ini, saya ingin sekali berbuat lebih banyak. Saya sudah kecanduan. Siapa yang tidak mau melakukan penipuan semacam ini? Jun Moxie berteriak ketika dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh penipuan ini. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan ketika intensitas spiritual Ki telah turun ke level semula setelah luka-lukanya sembuh sepenuhnya? Dia sekarang telah terbiasa dengan layanan pengiriman berkualitas tinggi dari Ki spiritual ini. Setelah tubuhnya sepenuhnya pulih, dia hanya bisa menangis. Mungkin saya harus menusuk diri sendiri lagi untuk mencapai kondisi yang cocok untuk kultivasi ini. Sayangnya, beberapa spiritual Ki masih akan melakukan perjalanan ke daerah yang terluka dan mulai memulihkan bagian-bagian itu perlahan. Ketika luka di pahanya dipulihkan, sensasi gatal mulai muncul. Kecepatan emisi ki spiritual dari Pagoda Hongjun mulai melambat. Setelah beberapa saat, kecepatan putarannya juga melambat dan kembali ke kondisi diam sebelumnya di dalam lautan kesadarannya. Jun Moxie terbangun dan menghela nafas di dalam hatinya. Aku masih belum merasa cukup, kecepatan kultivasi ini terlalu membuat ketagihan. Mengaktifkan mata batinnya, dia bisa melihat aliran ki transparan perlahan bergerak melalui meridiannya. Dalam waktu singkat hanya 1 malam, ukuran aliran ki ini telah berlipat ganda. Jika seseorang menggunakan budidaya Suan Ki sebagai standar ukuran, maka tingkat kekuatannya saat ini setidaknya pada tingkat ke-8 Suan Ki. Selain itu, Ki-nya memiliki nilai kemurnian tinggi. Di dunia ini di mana Suan Ki level 9 dan di bawahnya adalah semut, ahli silver dan gold Suan sangat banyak. Tidak peduli seberapa murni tingkat ke-8 Suan Ki-nya, dia masih bukan siapa-siapa. Namun, jangan meremehkan kecepatan kultivasi Jun Moxie. Kalau ada yang lupa, dia baru tiba di dunia ini sekitar sebulan yang lalu. Dalam waktu 1 bulan ini, ia telah berhasil memperbaiki tubuhnya, yang hanya pada tingkat Suan Ki ketiga hingga tingkat Suan Ki ke-8. Jika kakek tua Divine Suan menyaksikan kecepatan latihan ini, mereka akan terkejut sampai-sampai gigi mereka yang lapuk terlepas. Jika dunia ini memiliki institut anatomi di mana mereka membedah tubuh untuk studi mereka. Jika mereka menemukan kecepatan kultivasi Jun Moxie, mereka mungkin akan pindah untuk menangkapnya dan membedahnya untuk belajar. Jun Moxie menghela nafas lega. Dia tiba-tiba merasa bahwa luka yang disebabkan oleh pedang itu sangat berdarah, sia-sia. Dia mulai dengan serius mempertimbangkan apakah dia harus menusuk dirinya sendiri lagi. Seorang pengawal masuk dan melaporkan, Tuan Muda Tang ada di sini untuk mengunjungi Anda. Jun Moxie memberi, oh. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan tenang mengambil sesuatu yang terbungkus kain di samping bantalnya dan memasukkannya ke dalam selimutnya. Kemudian, dia berbicara dengan suara lemah, undang Tuan Muda Tang. Setelah itu, suara langkah kaki yang berat bisa terdengar. Fatih Tang terengah-engah ketika dia melangkah ke kamar Jun Moxie, wajahnya menunjukkan usaha. Pada saat yang sama, ruangan luas itu tiba-tiba terasa lebih kecil. Tuan Muda ketiga, Anda telah membuatku takut. Wajah Tang Yuan menunjukkan keterkejutan. Aku dengar kamu terbunuh dan menangis sepanjang malam. Jika kita saudara-saudara dipaksa untuk berpisah selamanya, lalu bagaimana saya bisa terus hidup? Petik 2. Jun Moxie menatap lemah pada lemak di depannya. Dia memiliki keinginan untuk melompat dari tempat tidur dan menendangnya. Namun, dia saat ini memainkan peran sebagai orang yang terluka parah. Dia harus mengampuni dia untuk saat ini. Matanya,
di sisi lain, menyemburkan api. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 80. Penerjemah, editor novel garis bawah saga, novel garis bawah saga. Syukurlah, kamu tidak mati. Kalau tidak, aku akan ditinggal sendirian. Apa yang akan saya lakukan tanpamu? Fatih Tang menyeka air matanya. Setelah itu, dia minum secangkir teh yang dibawa Little Ke dan memanggil. Cepat datang, hiduplah dan bawalah hadiah yang keluarga Tang saya siapkan untuk Tuan Muda ketiga Jun. Petik 2. Jun Moxie mengalihkan perhatiannya keluar. Dia ingin tahu seperti apa hadiah yang saudara ini persiapkan. Dia bahkan menggunakan kata, lift, untuk hadiah. Hadiah seperti apa itu? Dua kotak besar dibawa ke dalam ruangan oleh dua pria. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kesulitan yang luar biasa. Tiba-tiba, kamar tidur Jun Moxie benar-benar ditempati oleh Tang Yuan dan dua kotak besar. Bahkan Little Ke tidak memiliki ruang untuk ditempati. Dia hanya bisa mencoba mengecilkan kakinya ketika dia duduk di kursi. Tang Yuan melambaikan tangan agar kedua pria itu keluar dan tertawa. Dia bergerak dengan aura misterius saat dia tertawa dan melirik Jun Moxie. Setelah membuka kotak itu, dia pindah membiarkan Jun Moxie melihat isi di dalamnya. Setelah melihatnya, Jun Moxie hampir pingsan. Kotak itu berisi obat-obatan bermutu tinggi, kotak demi kotak, botol demi botol, paket demi paket, semuanya dikemas dengan sempurna dan aroma obat menyerang hidung seseorang. Satu pandangan sudah cukup untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalamnya adalah barang berharga. Jun Moxie bertanya-tanya, apakah lemak ini menyapu semua toko medis di ibu kota? Obat-obatan ini tentu terbukti bermanfaat bagi orang-orang yang terluka umum. Padahal, obat-obatan ini penting. Juga, bahkan jika seseorang memiliki uang, beberapa obat-obatan ini mungkin tidak mungkin diperoleh. Namun, masalahnya di sini adalah, Jun Moxie bukan orang biasa. Dia tidak memerlukan obat ini. Barang-barang ini tidak berbeda dengan sampah di mata Jun Moxie. Paling tidak, itu hanya iga ayam. Jun Moxie mengerang dan berbicara dengan lemah. Fatih, kamu sudah sulit. Bahkan jika saya terluka setiap hari, obat-obatan ini mungkin bisa bertahan seumur hidup. Apakah Anda di sini untuk mengunjungi saya atau mengutuk saya agar lebih terluka? Petik 2. Tang Yuan membanting penutup kotak dan berbicara dengan sikap kemenangan. Tuan Muda ketiga, apa yang Anda pikirkan tentang teknik akuisisi saudara Anda? Selama obat tersedia di Tianxiang City, terlepas dari apakah itu kelas suci atau puncak, semuanya sekarang ada di dua kotak ini. Setelah mengatakan itu, ia diam-diam bergerak lebih dekat ke Jun Moxie dan berbisik pelan. Ketiga Tuan Muda, mereka yang berada di lapisan paling bawah adalah orang-orang yang telah saya habiskan dalam upaya yang sangat besar untuk memperolehnya. Itu adalah barang yang sangat langka yang sangat sulit ditemukan sehingga kamu harus menyembunyikannya dengan hati-hati. Petik 2. Apa itu? Jun Moxie menjadi tertarik, alisnya terangkat saat dia bertanya. Tang Yuan melirik secara sembunyi-sembunyi, tersenyum tidak senonoh, pada Little Ke dan menjawab, mereka adalah orang-orang yang akan membuat Anda paling tertarik, harta yang membuat wanita kuat, rumput Joysong, wanita keriting, pemecah kerak, tombak roh emas, batang infalibel, wall piercer, ratusan Jin Hois. Berhenti, berhenti, berhenti. Jun Moxie terkejut. Apa-apaan ini? Apa itu? 100 Jin Hois. Apa itu? Petik 2. 100 Jin Hois. Hahaha, Tang Yuan mengeluarkan senyum cabul lainnya. Menunjuk selangkangan Jun Moxie, dia berbisik. Itu berarti ketika kamu makan item itu, maka di asterisk kamu bisa menaikkan 100 Jin 60,5 kg. Oh, barang bagus. Mendengar Jun Moxie menggunakan kata-kata, barang, Tang Yuan memutuskan untuk mengikutinya. Neraka berdarah. Jangan lakukan ini padaku. Itu terlalu kasar. Jun Moxie merasa dirinya sakit kepala. Cepat, pindahkan. Jika kakek saya melihatnya, dia mungkin memutuskan untuk hanya memotong de asterisk saya. Aku ingin membawanya bersamaku ke akhirat. Jangan bawa bencana seperti itu kepadaku. Petik 2. Apa yang Anda takutkan? Selama seseorang adalah seorang pria, dia pasti akan menghargai barang ini. Jika saya tidak salah, bos senior Jun harus memiliki ini juga. Lagi pula, tidak ada yang mengejek usianya. Tanpa bantuan barang ini, bahkan dengan sikapnya yang mulia, dia mungkin tidak bisa. Hehe, Tang Yuan tertawa sembarangan. Mendadak, barang, apa yang juga kumiliki? Suara yang dalam dan dalam terdengar keluar dan kakek Jun melangkah ke depan, tepat di luar pintu. Ekspresi bingung ada di wajahnya saat dia melirik Tang Yuan sebelum melihat ke kamar yang sempit. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja kamu bicarakan sebelumnya? Petik 2. Mengapa keberuntunganku begitu sehti? Tang Yuan tertegun. Dia berkeringat deras, matanya berguling-guling. Lantai di bawah tubuhnya yang gemuk mengalami seketika menjadi genangan keringat.
Oh, hidupku yang menyedihkan. Jika Tuan Tua Jun mendengar kata-kata itu saya katakan, apa semua ini? Kakek Jun kesal. Cepat pindahkan kekacauan ini. Tang Yuan segera menegakkan dirinya, menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk biji-bijian. Ya, saya akan membawa mereka segera. Ini hanya beberapa ramuan dan obat umum, tidak ada yang istimewa. Petik 2. Setelah itu, kakek Jun berbicara lagi. Lemak, barang apa yang kamu katakan saya miliki? Wajah Tang Yuan tiba-tiba berubah. Kulitnya berubah putih, lalu merah, lalu hijau. Pipinya yang gemuk bergetar tak terkendali dan pahanya bergetar. Fatih berbicara tentang aura Anda yang mengesankan. Ia bahkan menyebutkan bahwa aura yang mulia juga bisa dirasakan dari Anda. Tetapi memutuskan untuk berhenti karena subjeknya terlalu tabu. Jun Moxie cepat-cepat melangkah untuk menyelesaikan masalah ini. Menyaksikan sosok malang Fatih yang malang, dia memperkirakan bahwa Fatih mungkin akan berubah menjadi batu hanya dari kata lain oleh kakek Jun. Apa topik yang sangat tabu? Mengapa Anda perlu takut sedemikian rupa? Senior ini hanya memiliki aura agung, mengesankan dan heroik yang tidak akan pernah pudar. Itu fakta. Kakek Jun memandang Tang Yuan dengan ekspresi jijik dan melanjutkan. Di masa depan, jangan undang Moxie kita ke tempat-tempat teduh itu lagi. Saat itu, dia telah menyesatkan karena dia mengikutimu sepanjang waktu. Petik 2. Tang Yuan menjadi kaget. Tuan Tua, bagaimana Anda bisa membalik benar dan salah sejauh itu? Saat itu, saya adalah orang yang mengikuti cucu Anda dan menjadi buruk sebagai hasilnya. Kakek Jun mendengus. Cucunya akan selalu menjadi cucu yang baik di hatinya. Adapun semua hal mengecewakan yang terjadi saat itu, jelas bisa disebabkan oleh apel teman yang buruk ini. Para pengawal masuk dan mengangkat kedua kotak itu. Tang Yuan kemudian berkata dengan mendesak. Kotak kedua. Jun Moxie mulai berkeringat. Mungkinkah barang-barang di kotak kedua bahkan lebih tak tertahankan daripada yang pertama? Apakah Anda mencoba untuk membuat saya terbunuh? Kakek Jun melambaikan tangannya, memerintahkan para pria untuk membawa kedua kotak hadiah itu. Little Ke mengikuti mereka. Saat itulah mereka berdua menghela nafas lega. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut masuk, wajahnya ramah dan harmonis. Dia membawa peti obat kecil. Tang Yuan terkejut, dia dengan cepat membungkuk dengan hormat dan memberi hormat. Tuan Fang. Sir Fang tidak lain adalah kepala dokter kekaisaran, Fang Huiseng. Orang-orang di dalam Tianxiang City juga memberinya julukan tegas, kematian Warding Fang. Arti di balik nama itu adalah bahwa terlepas dari seberapa parah luka seseorang, sekali dokter kekaisaran Fang memperlakukan orang itu tidak akan mati. Deskripsi terhadapnya ini mungkin dilebih-lebihkan, namun, keahliannya di bidang kedokteran memang tidak terbantahkan. Jika Hua Tuo dibangkitkan, maka ia mungkin akan sejajar dengannya. Di masa lalu, Tang Yuan sakit parah dan semua dokter di ibu kota tidak dapat menyembuhkannya. Pada saat yang paling kritis, Sir Fang muncul dan mengobatinya, menyelamatkannya dari ambang kematian. Dengan demikian, Tang Yuan menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Sir Fang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Fang Huiseng mengangguk dan tersenyum lembut. Tanpa bicara, dia duduk di tempat tidur dan tangannya menggenggam pergelangan tangan Jun Moxie, merasakan denyut nadi di pergelangan tangannya. Dia dengan hati-hati mengamati kulit Jun Moxie, menarik kelopak matanya dan memintanya untuk menjulurkan lidah untuk pengamatan. Pada saat inilah Jun Moxie muncul ide. Menggunakan energi internalnya, ia melakukan kontrol atas aliran ki tubuhnya. Tiba-tiba bergerak, menyebabkan meridiannya berdenyut secara abnormal. Tidak ada yang bisa mendeteksi metode ini karena itu adalah sesuatu yang tidak diketahui dunia ini. Wajah Fang Huiseng perlahan berubah serius. Dia awalnya berasumsi bahwa Jun Zantian hanya membuat gunung dari molehill dengan menyeretnya ke sini. Namun, setelah memeriksa denyut nadi pasiennya, dia menyadari bahwa anak muda di hadapannya ini dalam keadaan yang mengerikan. Otherworldly Evil Monarch.